Perubahan tiba-tiba Yun Ce menyebabkan bagian dalam hati Ling Tiani sangat bergetar, karena auranya yang semula lemah sampai kurang dari 10% dari kekuatan normalnya, telah tiba-tiba melonjak tajam ketika nyala api berkobar, langsung mencapai kondisinya sebelum pertarungan. Tidak, bahkan melampaui kondisinya sebelum. Luasnya pengalaman Ling Tiani tentang cara mengolah yang mendalam bisa dikatakan tidak tertandingi oleh siapapun. Namun pada Yun Ce, keganjilan yang tidak dapat dia pahami terus-menerus muncul satu demi satu. Ini adalah kedua kalinya Yun Ce langsung membakar darah Phoenix. Ini akan membuatnya secara langsung menarik semua kekuatan dalam 3 tetes Phoenix Blood ini, dan harganya adalah bahwa dia tidak akan bisa menggunakan api Phoenix lagi untuk 2 atau 3 bulan ke depan. Saat dia mengepalkan kedua tangannya dengan erat, 2 bola api merah menyala di matanya. King Yue, kekuatan di tubuhku, paling tidak bisa bertahan selama 20 napas waktu. Aku perlu meminjam bantuan domain Cloud Beku. Aku harus membuat dia menghadapi kekalahan yang menyedihkan di hadapanku, dalam waktu 20 napas waktu. Petik 2. Untuk membuat Sword Saint menghadapi kekalahan menyedihkan dalam waktu 20 napas waktu hanya bisa dianggap sebagai lelucon yang sangat lucu di telinga siapapun. Tatapan Xia King Yue sedikit bergelombang, dan tepat saat dia akan mengatakan sesuatu, Yun Ce sudah melompat ke langit dengan raungan keras. Kesalahan naga mengeluarkan beberapa pukulan api Phoenix, membawa lolongan naga dan tangisan Phoenix yang mengguncang langit. Xia King Yue mendesah samar di hatinya, tanpa kata-kata lebih lanjut, dia terbang ketika Ice Phoenix Snowflower Ribbon mengayunkan aurora es yang luar biasa. Phoenix Flames dan Frozen End, satu kiri, kanan bersamaan, meledak ke arah Ling Tiani. Seolah-olah tubuh Ling Tiani langsung setengah dilemparkan ke lava, dan setengah di api penyucian. Dengan ayunan pedang hijaunya, dia menyapu energi pedang yang sangat besar, memotong api Phoenix dan Frozen End pada saat yang sama. Yun Ce dan Xia King Yue juga mendekati depannya saat ini. King Yue, Yun Ce berteriak pelan dari mulutnya. Beberapa puluh rantai es mengembun dari ketiadaan, menyegel semua rute pelarian di sekitar Ling Tiani. Rambut es Xia King Yue berkibar saat cahaya biru meledak di seluruh tubuhnya. Puluhan ribu roh es tersebar terpisah, dan daerah sekitar 300 meter itu langsung berubah menjadi dunia biru es. Domain Cloud Beku. Buka. Udara tiba-tiba menjadi dingin menusuk tulang, dan gerakan pedang Saint langsung tampak terhenti karena kekuatan pedangnya juga telah melemah sebagian besar. Namun, meskipun Frozen Cloud Domain sudah cukup untuk menyebabkan halangan bagi Sword Saint, itu tidak cukup untuk mengancamnya. Ling Tiani menyapu pedang hijau ke atas dengan ekspresi acuh tak acuh. Ketika suara udara yang ditusuk terdengar, celah yang sangat panjang muncul di domain biru es. Heavenly Sword Divine Arts dapat dengan mudah memotong berbagai jenis domain. Kecuali jika Anda menekan saya dalam hal kekuatan yang mendalam, menggunakan domain sebelum saya akan sama sekali tidak berguna, dan hanya akan mempercepat pengeluaran energi Anda yang dalam. Ling Tiani berbicara dengan nada acuh tak acuh. Tepat saat suaranya jatuh, dia tiba-tiba merasakan aura yang sangat eksentrik. Gerakan tangannya berhenti saat dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah Yun Ce. Saat ini, mata Yun Ce memancarkan sentuhan mengejutkan dari cahaya fantastis berwarna biru. Di belakangnya, gambar berwarna biru melayang dan melayang. Bayangan itu meraung ke langit dengan taring memamerkan dan cakar menyebar, tampak agung dan menakjubkan. Meskipun itu tidak jelas dan kabur, itu mengeluarkan udara angkuh yang memandang rendah seluruh dunia. Itu sebenarnya adalah siluet naga berwarna biru. Raungan naga yang mengesankan dan sombong turun dari langit, mengguncang jiwanya saat ia menjelajah dunia. 3 kaki di atas kepala Yun Ce adalah sepasang mata berwarna biru yang menyilaukan seperti bintang-bintang, dan sedalam langit, yang tiba-tiba terbuka. Seluruh tubuh Ling Tiani menjadi kaku ketika melihat sepasang mata berwarna biru ini. Seluruh orang itu membeku di sana, dengan hanya muridnya yang mengembang. Sampai mereka hampir memenuhi iris. Cahaya di sekelilingnya menjadi gelap sampai menjadi gelap gulita. Dia sepertinya telah mendengar ratusan ribu petir bergemuruh, dan juga sepertinya telah mendengar tangisan naga yang membuat langit dan bumi gemetar ketakutan. Otaknya benar-benar kacau, dia lupa di mana dia berada, dan juga lupa apa yang dia lakukan. Perlahan-lahan, di depan matanya, adegan demi adegan gambar mimpi buruk mulai muncul. Dia melihat dirinya dikalahkan oleh Yun Ce, kemudian dilumpuhkan dari semua kekuatan yang mendalam dengan semua meridian di seluruh tubuhnya terputus, dan semua tulangnya patah. Berubah menjadi cacat bahkan lebih rendah dari seorang pengemis yang bahkan tidak bisa mati jika dia ingin dari Saint pedang yang berdiri dengan bangga di atas dunia. Setelah itu, karena diburu olehnya, Yun Ce melampiaskan kemarahannya ke seluruh villa pedang surgawi, membunuh semua keturunannya, menyiksa semua murid Heavenly Sword Villa sampai mati, dan para murid perempuan pedang surgawi yang memiliki ketampanan semua diolehnya. Semua pedang di teras manajemen teras semua dihancurkan olehnya, dan seluruh villa pedang surgawi terbakar menjadi api. Villa pedang surgawi di puncak angin biru, diubah menjadi neraka yang paling celaka di bumi olehnya. Dan dia, sebagai orang cacat, hanya bisa menonton semua ini dengan matanya terbuka di bawah keputusasaan yang tak ada habisnya. Pada saat ini, Yun Ce muncul di hadapannya, dia nyengir padanya. Setelah itu, Yun Ce tiba-tiba terbang, mencapai langit yang tinggi, dan berubah menjadi naga yang sangat besar. Naga raksasa yang tak tertandingi yang melintasi bahkan batas-batas langit. Tubuhnya panjangnya puluhan ribu meter, dan hanya kepala naga yang sebesar gunung. Sebuah udara yang sangat mengerikan yang begitu besar sehingga tak terlukiskan ditekan dengan luar biasa, di bawah udara yang sangat besar ini, dia merasa seolah-olah dia tidak sepenting sebutir pasir di antara langit dan bumi.
Seluruh tubuh Ling Tiani mulai gemetar seolah-olah dia menderita flu. Sebagai pedang suci, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia takut pada orang lain, apalagi, itu adalah semacam ketakutan yang sangat terukir dalam jiwanya dan tidak bisa dihapuskan selama sisa hidupnya. Di bawah ketakutan seperti ini, anggota tubuhnya lemas saat seluruh tubuhnya bergetar. Dia benar-benar memiliki dorongan untuk berlutut di hadapannya dan memohon belas kasihan. Dragon Soul Domain bukanlah kekuatan yang dimiliki oleh bidang keberadaan ini, jadi bahkan jika itu adalah Ling Tiani, dia sama sekali tidak bisa menolaknya sama sekali. Energi yang mendalam di seluruh tubuh Ling Tiani melemah dengan sangat cepat. Pupil matanya mengerut, dan seluruh tubuhnya jelas bergetar akut. Namun, Dragon Soul Domain hanya bisa dipertahankan untuk sekitar 5 napas waktu bahkan ketika Yun Ce dalam kondisi sempurna, dan dengan keadaan Yun Ce saat ini, 3 napas waktu sudah menjadi batasnya. Tapi 3 napas singkat, sudah cukup untuk mengirim Ling Tiani ke dalam jurang mimpi buruk. 3 napas kemudian, domain naga jiwa menghilang. Kekuatan mental Ling Tiani masih sangat kuat, dalam waktu yang hampir sekejap, kejernihan sudah kembali ke matanya. Tapi kesalahan naga Yun Ce sudah kurang dari 1 kaki jauhnya dari dadanya sementara tubuhnya juga benar-benar beku oleh Frozen Cloud Domain dalam 3 napas waktu ini, tidak dapat bergerak sama sekali. Di bawah domain ganda, roh, kekuatan, dan pertahanan Ling Tiani semua telah runtuh. Falling Moon Sin King Star. Ledakan. Serangan pedang yang ganas menabrak dada Ling Tiani. Dengan suara keras, lapisan es di dada Ling Tiani langsung meledak terpisah saat seluruh orangnya terbang keluar seperti bola meriam. Dengan kekuatan luar biasa Ling Tiani, meskipun itu akan berakhir buruk baginya, dihancurkan secara langsung oleh serangan pedang Yun Ce tidak akan menyebabkannya terluka parah. Tetapi di bawah Dragon Soul Domain, roh dan kekuatannya yang mendalam runtuh seluruhnya, dan lapisan energi yang dalam yang melindungi itu tidak mencapai bahkan 30% dari biasanya. Meskipun ia menyalurkan energinya yang dalam dengan batas kecepatan tercepatnya, di bawah pembekuan terus-menerus Frozen Cloud Domain, seluruh tubuhnya kaku dan mati rasa, dan bahkan penyaluran energi yang mendalam menjadi sangat lambat. Yuning Falling Moon Sin King Star secara langsung menghancurkan jeroannya dari posisi awal mereka. Tarian Empyrean Phoenix. Api Phoenix terbakar habis-habisan di tubuh Yun Ce dan sayap Phoenix samar-samar muncul di belakang punggungnya. Seluruh orangnya membawa struk cahaya berwarna merah di langit, langsung mengejar Ling Tiani yang terbang mundur, dan kesalahan naga menabrak dengan keras. Ledakan, 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 ledakan. Pedang berat meledak ke tubuh Ling Tiani dalam kombinasi rantai, dengan masing-masing serangan lebih berat dari sebelumnya. Setiap serangan yang jatuh, semuanya menimbulkan kegaduhan yang mengguncang langit dan bumi. Semua orang di sekitarnya tercengang dengan langkahnya. Bahkan jika mereka telah menyaksikannya dengan mata mereka sendiri, dan mendengarnya dengan telinga mereka sendiri, mereka masih tidak percaya bahwa kekuatan seperti itu diledakkan oleh pedang. Suara dan kekuatan seperti ini, seperti guntur yang mendalam dari ke-9 surga mengguncang bumi. Bisa dibayangkan betapa mengerikan kekuatan yang tersembunyi dalam setiap serangan pedang. Di bawah pembekuan terus-menerus Frozen Cloud Domain dan penghancuran berturut-turut Dragon Vault, apalagi berbalik dan melawan serangan, bahkan energi terakhir yang mendukungnya perlahan-lahan hampir runtuh. Kekuatan yang Yun Ce lepaskan dengan gila-gilaan, juga mendekati kelelahan sedikit demi sedikit. Mengambil napas dalam-dalam, dia menatap Ling Tiani, yang sudah seluruhnya berlumuran darah dengan kedua tangan hancur pecah. Dia mengangkat Vault naga tinggi sebagai gambar melolong serigala langit muncul di belakangnya. Sky Wolf Slash. Bos. Saat Sky Wolf Slash hendak dihancurkan, teriakan serak Ling Jie samar-samar berjalan ke telinganya. Tindakannya terhenti sedikit, dan dia langsung menarik 60% kekuatan Sky Wolf Slash. Bang! Gambar serigala berwarna biru menabrak dada Ling Tiani, dan bola darah liar meledak dari dadanya. Melihat bunga darah mekar, tangan Yun Ce yang memegang pedang perlahan-lahan terkulai ke bawah saat gelombang berat yang tak tertahankan menyerang otaknya. Dia menghela nafas panjang, dan seluruh tubuhnya jatuh tanpa daya. Domain Cloud beku lenyap. Saat bayangan samar menyapu, Yun Ce yang jatuh sudah dengan ringan didukung oleh Xia King Yue menggunakan telapak tangannya, lalu perlahan-lahan mendarat ke tanah. Di sisi lain, Ling Tiani juga jatuh ke tanah. Ling Jie mengucapkan teriakan nyaring, dan dengan cepat berlari mendekat, berlutut di sebelahnya. Tempat ini berada di dalam Blue Wind Imperial City, jadi kerumunan sudah sangat padat sejak awal. Mereka yang tertarik di sini telah lama melampaui 100.000. Namun pada saat ini, kerumunan orang yang begitu besar benar-benar diam. Setiap orang tanpa sadar melihat hamparan tanah yang benar-benar hancur, dan hampir kehilangan kemampuan untuk berpikir. Sword Sein, nomor 1 yang tak tertandingi dalam Blue Wind. Sebenarnya, hilang. Siapapun bisa tahu, bahwa setelah puluhan serangan berturut-turut dari Yun Ce, Ling Tiani jelas telah menerima luka yang sangat berat. Terutama serangan terakhir itu, dadanya telah sepenuhnya terbuka, dan mungkin, bahkan organ-organ dalam sudah hancur total. Pria muda ini yang baru terkenal 2 tahun lalu, dalam waktu singkat 2 tahun, ia tumbuh dalam kecepatan yang tak terbayangkan, dan membangun satu legenda demi legenda. Juara turnamen ranking angin biru. Menghancurkan klan surga yang membakar salam pengantin Tuan Muda. Membantai klan surga yang terbakar untuk memusnahkan. Hari ini, dia benar-benar telah melukai Ling Tiani. Mengalahkan Blue Wind nomor 1 ini, jelas berarti bahwa dia sudah cukup berkualitas untuk menggantikan Ling Tiani, dan menjadi nomor 1 Blue Wind yang baru. Dan tahun ini, usianya baru 19 tahun.
Bagaimana perasaanmu? Xia Qingyue mendukung Yun Ce, hanya merasa bahwa tubuhnya benar-benar lemas, dengan sedikit kekuatan yang tersisa. Semua kekuatan yang tiba-tiba Yun Ce meledak berasal dari api Phoenix. Pada saat ini, api Phoenix-nya benar-benar padam, dan 3 tetes darah Phoenix yang membakar semua kekuatan mereka juga telah tenggelam ke dalam keheningan yang akan bertahan 2 atau 3 bulan. Dengan demikian, tubuhnya sekarang benar-benar kehabisan tenaga. Kekuatan juga. Selain itu, bersama-sama dengan membuka domain jiwa sebelumnya, kesadarannya juga menjadi benar-benar mengantuk. Dapat dikatakan tanpa sedikit pun berlebihan bahwa Yun Ce saat ini bahkan bisa dibunuh oleh setiap praktisi mendalam acak di alam mendalam dasar. Aku baik-baik saja, agak lelah. Menenangkan auranya, Yun Ce berbicara saat dia bernapas berat. Kekuatan lawan surgawi seperti Dragon Soul Domain benar-benar menindas segala hal dalam hal level dan hukum kodrat, memungkinkannya untuk secara paksa menciptakan hasil seperti itu ketika berhadapan dengan Sword Saint yang pada awalnya mustahil baginya untuk dikalahkan. Keadaan luka Ling Tiani sangat serius, dan dia baru saja berhasil berdiri setelah didukung oleh Ling Jie. Setelah dia terkenal, ini adalah satu-satunya saat dia kalah, dan dia benar-benar kalah oleh seorang pemuda yang kekuatannya jauh lebih lemah daripada dia. Dibandingkan dengan luka di tubuhnya, dampaknya bagi rohnya jauh lebih berat. Selain itu, di dalam jiwanya, bahkan iblis dalam yang selamanya mustahil untuk dihapus telah ditanam di dalam hatinya karena domain jiwa naga yang menakutkan itu. Bab 362 Sekte Xiao yang ketakutan. Keadaan luka Ling Tiani sangat serius, jika luka di dadanya sedikit lebih dalam, itu sudah cukup untuk menghancurkan organ internalnya. Dia mengerti dengan sangat jelas, bahwa Yun Ce telah menunjukkan belas kasihan dalam serangan terakhir. Tidak hanya lebih dari setengah kekuatan tiba-tiba ditarik, bahkan target serangan telah menyimpang dari tanda vitalnya. Dia menghela nafas panjang dalam hatinya, dan berkata pada Ling Jie dengan suara lemah, mari kita pergi. Ling Jie tidak berbicara, dan akan pergi membawa Ling Tiani. Pada saat ini, suara dingin Yun Ce datang dari belakang mereka, Ling Tiani, Anda ingin pergi begitu saja. Langkah kaki Ling Jie terhenti, dan Ling Tiani juga sedikit gemetar. Dan Ling Jie, benar-benar jelas merasakan tubuh Ling Tiani bergetar. Itu benar, itu bergetar. Terlebih lagi, itu nampak gemetar karena ketakutan. Saat hal seperti iblis hati ditanam, bahkan seorang ahli yang tak tertandingi pada tingkat pedang suci akan merasa sangat sulit untuk membebaskan diri dan melawannya. Yun Ce menatap Ling Tiani dengan tatapan mengancam, meninggalkan begitu saja, apakah kamu tidak takut bahwa aku akan menyimpan dendam dalam hatiku karena ini, dan suatu hari membantai jalan menuju Heavenly Sword Villa, mengubah Heavenly Swordmu Villa menjadi klan surga pembakaran kedua. Jangan ragu apakah saya memiliki kemampuan untuk melakukan ini atau tidak. 3 tahun yang lalu, saya tidak memiliki sedikit pun kekuatan yang dalam, 1,5 tahun yang lalu, saya mengambil tempat pertama dari turnamen ranking, sekarang, aku bisa sendirian membinasakan Burning Heaven Clan. Meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu sendirian sekarang, dan itu lebih mustahil untuk menghancurkan Heavenly Sword Villa saat ini, dalam 2 tahun, jika aku diberikan paling banyak 2 tahun lagi waktu, saya bisa mengubah Heavenly Sword Villa menjadi puing semudah mengangkat tangan. Apakah Anda percaya atau tidak? Dalam waktu 3 tahun, dari tidak ada kekuatan sama sekali, hingga kemampuan untuk melukai Ling Tiani, kecepatan pertumbuhan semacam ini bisa dikatakan tidak pernah terjadi dalam sejarah, dan dapat mengejutkan seluruh dunia, bahkan sampai membuat seseorang menggigil tanpa merasa kedinginan. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan dunia Yun Ce akan mencapai dalam 2 tahun lagi dengan kecepatan pertumbuhan seperti itu. Mungkin pada saat itu, dia benar-benar akan mampu menyamai seluruh Heavenly Sword Villa secara keseluruhan. Tubuh Ling Tiani bergetar sekali lagi. Junior yang belum genap 20 tahun berteriak untuk memusnahkan Heavenly Sword Villa, awalnya seharusnya menjadi lelucon yang sangat lucu, tetapi bukan hanya Ling Tiani yang tidak bisa tertawa, dia malah merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Bahkan dengan asumsi dia tidak memiliki iblis dalam, beberapa kata Yun Ce ini masih cukup untuk membuat jeroannya bergetar ketakutan. Karena hari ini, dia sudah secara pribadi mengalami teror Yun Ce. Bahkan dia, sudah sangat menyesal datang untuk memburu Yun Ce. Pada akhirnya, bukan saja dia tidak dapat membunuh Yun Ce, dia malah menerima luka serius, dan juga dibiarkan dengan setan batin. Selanjutnya, dia telah mengundang musuh yang sangat menakutkan untuk Heavenly Sword Villa. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan. Kata Yun Ce sambil sedikit mengepalkan giginya, karena orang yang ingin membunuhku hanya kamu, dan bukan seluruh Heavenly Sword Villa. Dan bahkan kamu, aku tidak membunuh. Karena Jie kecil adalah saudaraku, dan aku sama sekali tidak mau menyerang dan membunuh orang-orang yang dicintainya. Alasan mengapa saya mengatakan ini adalah untuk memberitahu Anda bahwa saya bukan orang yang benar-benar jahat dan jahat dalam kata-kata Anda. Apa yang saya lakukan, siapa yang saya bunuh, saya memiliki standar dan garis bawah saya sendiri. Permusuhan antara saya dan Burning Heaven Clan tidak melibatkan orang lain sama sekali. Jika sisa-sisa atau keturunan Burning Heaven Clan datang untuk membalas dendam dengan saya, maka itu benar dan tepat. Namun Anda, Ling Tiani, Anda hanyalah orang luar yang tidak tahu apa-apa. Dalam pembenaran apa Anda harus tampil di hadapan saya dengan peran hakim, dan bahkan mengklaim bahwa Anda akan melaksanakan keadilan menggantikan langit. Meskipun aku masih memiliki kekuatan yang tersisa untuk membunuhmu, aku akan mengampunimu hari ini. Kemudian, saya juga tidak akan menemukan masalah untuk Heavenly Sword Villa.
Jika Anda masih berpikir bahwa saya adalah orang jahat semacam itu yang tidak memiliki seluruh umat manusia, maka Anda dapat merasa bebas untuk datang membunuh saya lagi ketika luka Anda sudah sembuh. Petik 2. Ling Tiani memejamkan matanya, dan menghela nafas panjang, mungkin, memang aku, yang salah. Karena aku sudah kalah hari ini, di masa depan, akan lebih mustahil untuk membunuhmu. Saya juga benar-benar berharap bahwa saya memang salah. Jir, ayo pergi. Petik 2. Ling Jie menoleh dan melirik Yun Che. Ekspresi di matanya memiliki rasa terima kasih, kekaguman, dan juga memiliki kerumitan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa, berbalik, mendukung Ling Tiani menaiki burung Fierce Zephyr, dan pergi ke langit. Fiuh. Petik 2. Yun Che menghela napas panjang saat seluruh orangnya jatuh tanpa daya dan kebetulan bersandar ke dada lembut Xia Qingyue. Dia menutup matanya, dan berkata dengan suara samar, Qingyue, jangan pergi dulu, untuk beberapa saat mulai sekarang. Aku butuh perlindunganmu. Setelah dia selesai berbicara, kesadaran Yun Che tidak bisa lagi bertahan, dan tenggelam ke dalam lowongan kosong yang lengkap. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Ketika berita itu datang, tangan dan kaki Xiao Jitian menjadi sedingin es, kulit kepalanya menjadi mati rasa, dan kepalanya bahkan nyaris terpisah. Apakah yang kamu katakan? Semua benar. Tidak diragukan lagi benar. Xiao Boyun berbicara dengan ekspresi serius, Ling Tiani memang bertindak berdasarkan harapan kita, dan bahkan mengejar ke Blue Wind Imperial City. Tapi bukan hanya dia tidak bisa membunuh Yun Che dalam pertarungan mereka, dia malah terluka parah oleh Yun Che dan Xia Qingyue bergabung. Yun Che sengaja menahan pada akhirnya, jika tidak, mungkin bahkan Ling Tiani akan mati oleh tangan Yun Che. Mereka telah bertarung di dalam kota kekaisaran, dan banyak orang di kota kekaisaran telah menyaksikannya secara pribadi. Petik 2. Selain itu, Xia Qingyue datang untuk membantu Yun Che dengan nama Frozen Cloud Asgard, dan tidak ragu untuk menyerang Ling Tiani. Kekuatan Yun Che sendiri sudah sangat mengerikan, tapi di belakangnya sebenarnya ada perlindungan Frozen Cloud Asgard di kekuatan penuh juga. Juga, telah dikatakan bahwa semua orang yang hadir telah mendengar 4 kata Frozen and Divine Arts. Xia Qingyue mungkin telah berhasil menumbuhkan seni mendalam Frozen Cloud Asgard dalam legenda. Bahkan Ling Tiani tidak bisa berbuat apa-apa selain menghadapi kekalahan melawan Yun Che dan Xia Qingyue bergabung sebagai suami dan istri. Di seluruh Blue Wind, tidak ada yang akan menjadi lawan mereka. Petik 2. Xiao Juetian jatuh kembali ke kursinya, kepalanya penuh keringat. Sekte Master, setelah Yun Che melukai Ling Tiani, kekuatannya sendiri juga sangat lelah, dan dia bahkan pingsan di tempat. Dia pasti sangat lemah sekarang, haruskah kita? Meskipun Xiao Boyun tidak melanjutkan kata-katanya, nada dan ekspresinya di matanya sudah menyampaikan maksud itu dengan cukup jelas. Alis Xiao Juetian sedikit bergerak, dan setelah itu dia tiba-tiba bertanya, apakah Xia Qingyue pergi? Saat dia mendengar kata-kata ini, warna kulit Xiao Boyun sedikit berubah. Ketika dia kemudian menggelengkan kepalanya, dia membawa Yun Che ke Istana Kekaisaran Angin Biru, dan belum keluar. Petik 2. Dikatakan bahwa Frozen and Divine Arts adalah seni mendalam yang tiada taranya yang bahkan mungkin melampaui Heavenly Sword Divine Arts. Jika Xia Qingyue benar-benar berhasil mengolahnya, maka bahkan ayahku mungkin bukan lawannya. Apa yang harus kita lakukan untuk membunuh Yun Che di bawah perlindungan Xia Qingyue? Jika pembunuhan itu gagal dan membocorkan jejak kita, maka kita tidak akan lagi memiliki sedikit kompromi. Kata Xiao Juetian sambil merembes dengan kepahitan. Dia tiba-tiba berdiri, dan berkata, siapkan kristal surga berurat ungu, salep skala emas giok ungu, dan darah mendalam Scarlet Eagle. Anda secara pribadi akan pergi mengunjungi Yun Che untuk mendoakannya. Juga, bawalah 15 kg kristal ungu, 10 kg giok mendalam putih. Juga, dari antara para murid perempuan di bawah 18 tahun di klan, memilih 3 murid perempuan dengan bakat dan penampilan unggul, dan hadiah mereka untuk Yun Che. Berangkat sebelum malam jatuh hari ini, dan pastikan semuanya tiba sebelum cedera Yun Che adalah disembuhkan. Petik 2. Purple Vein Heaven Crystal, Purple Jade Salep Skala Emas, Scarlet Eagle Deep Blood. Ini adalah 3 yang paling langka dan paling berharga di antara puluhan ribu obat ajaib yang dimiliki Xiao Sek. Untuk mengekspresikan ketulusannya pada Yun Che, bisa dikatakan bahwa Xiao Juetian telah menguatkan hatinya dan menghabiskan modal darah. Mendengar ini, daging Xiao Boyun sangat sakit sehingga seluruh tubuhnya bergetar tanpa henti, tetapi karena hal-hal sudah sampai pada titik ini, menghadapi ancaman klan yang dimusnahkan, mereka juga tidak punya pilihan lain. Yun Che tidak sadar selama 2 hari penuh sebelum akhirnya dia bangun. Alasan utama mengapa dia pingsan begitu lama, bukan karena terlalu banyak kekuatan, tetapi karena kelelahan mental yang terlalu besar. Setelah semua, dengan kemampuannya saat ini, menggunakan Dragon Soul Domain terlalu jauh dibuat-buat. Alasan utama mengapa dia pingsan begitu lama, bukan karena terlalu banyak kekuatan, tetapi karena kelelahan mental yang terlalu besar. Setelah semua, dengan kemampuannya saat ini, menggunakan Dragon Soul Domain terlalu jauh dibuat-buat. Kamu sudah bangun. Petik 2. Saat Yun Che membuka matanya, suara yang jernih dan dingin terdengar di samping telinganya. Dia melihat dirinya saat ini sedang berbaring di atas tempat tidur empuk, dan di sekitarnya, ada tirai gantung mewah yang dibordir dengan burung phoenix berbulu emas. Sedikit aroma samar dan menyenangkan menyebar ke ujung hidungnya. Dia mengalihkan pandangannya ke samping, dan melihat siluet anggun Xia Qingyue di samping tempat tidur. Qingyue, Yun Che memanggil,
Suaranya agak kering dan pahit, karena tubuhnya masih dipenuhi dengan perasaan lemah yang berat. Berapa hari aku tidur? 2 hari, Xia Qingyue berbalik, aku akan memanggil mereka. Petik 2. Ah, tunggu. Yun Ce buru-buru memanggilnya untuk berhenti, dan jejak Xia Qingyue juga berhenti dengannya. Kali ini, sungguh beruntung kau datang, kata Yun Ce sambil tersenyum. Xia Qingyue setengah memutar tubuhnya, suaranya tenang dan dingin, tetapi juga lembut, tanpa aku, Ling Tiani tidak akan bisa membunuhmu sama saja. Petik 2. Bahkan jika dia tidak bisa membunuhku, aku hanya akan bisa melarikan diri dengan bingung pada akhirnya. Tapi bersamamu, aku bisa membuatnya kembali dengan wajah pucat. Hasilnya, sama sekali berbeda. Petik 2. Petik 2. Ling Tiani terluka berat olehmu, sedang tersebar luas di luar. Judul Blue Wind nomor 1 sudah dapat mengubah kepemilikannya. Xia Qingyue melirik Yun Ce. Begitukah? Tapi hal-hal seperti gelar selalu menjadi hal yang paling tidak berguna. Kata Yun Ce sangat acuh tak acuh. Sepasang matanya menatap lurus ke arah Xia Qingyue, dan dia tiba-tiba berkata, Qingyue, bisakah kamu mendekat sedikit? Aku merasa seperti, sudah lama tidak memandangmu. Petik 2. Percakapan yang tiba-tiba menjadi meragukan, langsung membuat napas Xia Qingyue menjadi sedikit tidak teratur. Tubuhnya tidak bergerak, tetapi setelah beberapa saat, dia masih samar-samar menggerakkan langkahnya dan duduk di samping tempat tidur. Yun Ce juga duduk pada saat ini. Meskipun tubuhnya lamban, energinya yang dalam tidak kosong. Dalam 2 hari ketidaksadaran ini, kekuatannya yang dalam telah pulih sekitar sepertiga. Karena dia sudah bangun sekarang, kecepatan pemulihannya juga akan meningkat beberapa kali. Saat Xia Qingyue duduk di samping tempat tidur, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan dengan hati-hati memeluk bahu Xia Qingyue. Tubuh Xia Qingyue tampak sedikit kaku, dan dia tanpa sadar ingin menjauh, kamu. Qingyue, tutup matamu. Yun Ce dengan lembut, namun dengan tegas, memeluknya dari belakang. Lengannya perlahan turun dari bahunya perlahan ke dahan pohon willownya seperti pinggang yang lembut. Melihat Xia Qingyue dari jarak dekat, wajahnya sangat sempurna sampai mendekati fantasi. Apa yang akan kamu lakukan? Tiba-tiba dipeluk olehnya seperti itu, napas Xia Qingyue benar-benar kacau, seluruh tubuhnya bahkan membeku di sana. Untuk sementara, dia bahkan tidak tahu apakah dia harus berjuang dan melepaskan diri atau tidak. Wajah Yun Ce perlahan mendekat, dan sebuah suara seolah-olah membawa kekuatan sihir berdering di samping telinganya, Qingyue istriku. Kami sudah hampir menikah selama 3 tahun, namun dalam 3 tahun ini menjadi suami dan istri, aku tidak pernah menciummu sebelumnya. Kali ini, maukah kamu memberiku ciuman? Petik 2. Suara Yun Ce mendekat dan mendekat, napas hangat dan basah perlahan-lahan bergerak dari samping telinganya ke pipinya, dan bahkan menyentuh bibirnya. Seluruh tubuh Xia Qingyue menjadi kaku, dia, yang belum pernah mengalami hal-hal seperti itu, hampir kehilangan semua kemampuan untuk berpikir, dan seluruh orang yang merupakan lotus es yang tinggi, tampaknya telah berubah menjadi boneka kayu. Pipi Yun Ce perlahan mendekat. Tepat saat dia hendak menyentuh bibir Xia Qingyue, gelombang energi dingin yang kacau, tiba-tiba meledakkannya. Xia Qingyue berdiri, tidak berani menatap matanya. Mengucapkan, aku akan memberitahu mereka bahwa kamu sudah bangun, dengan agak bingung, dia kemudian pergi seolah-olah melarikan diri. Kepala Yun Ce menabrak dinding dengan dorongan, rasa sakit membuatnya gigit. Dia membelai tempat yang terbentur, dan dengan putus asa bergumam dengan suara rendah, begitu aku mencapai alam mendalam Sky, aku akan memaksakannya padamu tidak peduli apa. Ah aduh, 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 aduh. Bab 363 Tempo Perkawinan Paksa. Tidak lama setelah Xia Qingyue pergi, pintu kamar terbuka sekali lagi. Xiao Lingqi bergegas ke kamar dengan tergesa-gesa, dan di belakangnya adalah Xiao Lai dengan ekspresi yang sama-sama cemas. C kecil, kamu sudah bangun. Xiao Lingqi membuat lompatan terbang, bagaimana perasaanmu sekarang? Di mana saja merasa tidak nyaman? Yun Ce sudah selesai berganti. Dia melompat dari tempat tidurnya dan menjawab dengan mudah, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Saya hanya lemah, dan tidak menderita luka apapun. Saya kebanyakan pulih setelah 2 hari tidur. Petik 2. Gerakan Yun Ce cepat dan stabil, wajahnya juga tampaknya tidak menunjukkan keanehan. Xiao Lingqi akhirnya menghela nafas lega. Ketika Xiao Lai berjalan mendekat, dia tersenyum dan berkata, baik kalau kamu baik-baik saja. Jangan bertindak keras hanya untuk meyakinkan kita. Petik 2. Yun Ce menumbuk dadanya dan menjawab dengan percaya diri, tolong yakinlah, kakek. Di Blue Fire Region, kamu sudah secara pribadi menyaksikan kemampuan pemulihan tubuhku. Apakah kamu terbiasa tinggal di sini sejauh ini? Xiao Lai tersenyum dan menjawab sambil tampak tenggelam dalam pikirannya, saya telah hidup dengan sangat baik di sini. Untuk mengunjungi kota kekaisaran selalu menjadi keinginan saya. Tidak pernah saya berani membayangkan bahwa saya tidak hanya berhasil datang ke sini, saya masih bisa memasuki istana kekaisaran dengan kaisar secara pribadi menyambut kami dan mengadakan perjamuan untuk kami. Sebelum ini, hal-hal seperti itu bahkan dianggap terlalu banyak untuk mimpi. Petik 2. Ketika Xiao Lai tiba, Chang Wanhe tidak hanya secara pribadi menyambutnya, dia juga secara pribadi menjaganya. Sebagai kaisar bangsa, dia tidak hanya memperlakukannya dengan sopan, dia juga penuh hormat. Dia secara pribadi akan menemani mereka dalam 3 kali makan mereka setiap hari. Dia melayani mereka perjamuan negara, dan bahkan membuatnya tinggal di kamar yang diperuntukkan bagi kaisar tetangga. Xiao Lai secara alami mengerti bahwa diperlakukan seperti itu oleh kaisar pasti karena Yun Ce.
2 hari ini terutama, setelah Yun Che dan Xia Qingyue mengalahkan Ling Tiani bersama-sama, Chang Wanhe memperlakukannya dengan lebih sopan dan hormat. Di dalam istana, dari penjaga istana dan Kasim, hingga para pangeran dan menteri, mereka semua memperlakukannya dengan hormat dan mengungkapkan tanda-tanda pujian. Karena dia adalah kakek Yun Che. Semua ini, masih tampak seperti mimpi. Jika kamu suka di sini, kamu dan bibi kecil bisa tinggal di dalam kota kekaisaran di masa depan. Yun Che segera menyarankan, jika Anda tidak mau, pergi ke kota bulan baru tidak buruk juga. Belum lama ini, saya sudah menyapa senior Sikong dari New Moon Mendalam Palace. Jika Sikong Han melihat kakek, dia akan gembira. Tidak jauh dari Floating Cloud City juga. Jika kakek merindukan rumah, Anda dapat kembali kapan saja. Petik 2. Status Yun Che awalnya sudah berkembang. Sekarang dia telah mengalahkan Ling Tiani dan secara tidak langsung menjadi orang terkuat di Kekaisaran Angin Biru. Xiao Lai tahu bahwa sebagai kakeknya, kemanapun dia pergi, orang-orang akan berbaris memohon untuk menyambutnya. Xiao Lai menjawab dengan tertawa, Ling Qi sangat menyukai tempat ini, dan beberapa hari saya di sini sangat menyenangkan. Saat ini, saya belum berencana pergi. Hal-hal tersebut dapat didiskusikan di masa depan. Petik 2. Hahaha. Tawa yang otoritatif namun ceria datang dari luar, kami mengobrol dengan saudara Xiao belakangan ini. Jika saudara Xiao ingin pergi, kami akan sangat merindukannya. Petik 2. Tawa itu datang dari Chang Wanhe yang berjalan berdampingan dengan Chang Yue. Dia mengenakan jubah naga emasnya. Di belakangnya adalah Dong Fangxiu, yang 3 langkah di belakang mereka. Saat dia masuk, dia langsung menatap Yun Che. Wajah Chang Wanhe sekarang memerah dan suaranya kuat. Tatapannya juga kuat dan tajam. Bahkan rambutnya yang sudah memutih ketika dia berbaring di tempat tidur setengah mati bulan lalu sekarang menjadi hitam tebal. Seolah-olah dia adalah orang lain sama sekali. Dengan berlimpahnya sumber daya di Istana Kekaisaran, tingkat pemulihan Chang Wanhe jauh lebih cepat daripada yang disebutkan Yun Che. Chang Wanhe merasa sangat berterima kasih kepada Yun Che. Kesopanannya terhadap Xiao Lai sebagian karena pengaruh Yun Che, tetapi terutama karena rasa terima kasih kepadanya. Yun Che tidak hanya menyelamatkan hidupnya, tetapi juga kehidupan seluruh keluarga Kekaisaran Angin Biru. Apa yang dikatakan Chang Wanhe mengejutkan Chang Yue saat dia berkata, "Ayah, kakek Xiao adalah kakek dari junior brother Yun. Anda menyapanya sebagai saudara, bukankah itu akan mengacaukan senioritas?" Petik 2. Dilihat berdasarkan usia, Chang Wanhe hanya beberapa tahun lebih muda dari Xiao Lai. Namun, setelah bencana yang dia alami beberapa tahun terakhir, dia memperlakukan satu-satunya putrinya dengan rasa terima kasih dan penyembahan. Begitu dia selesai berbicara, Chang Wanhe menjadi malu dan tertawa keras, "Iya, iya. Memarahi Yuir benar. Kita tidak bisa mengacaukan senioritas. Lalu, kami akan menyebut Anda sebagai Senior Xiao." Ini tidak mungkin." Xiao Lai sangat terkejut ketika dia dengan panik meletakkan tangannya bersama dengan hormat, "Jika Yang Mulia memanggil saya seperti itu, saya benar-benar tidak layak." Petik 2. Chang Yue tersenyum seketika, menyeret sepanjang Phoenix anggunnya berpakaian ke depan saat dia dengan lembut berbicara, "Junior Brother Yun. Anda baru saja bangun, tubuh Anda pasti masih lemah. Lebih baik bagimu untuk beristirahat di tempat tidur." Petik 2. Tidak dibutuhkan. Yun Che memukul dadanya, "Aku tahu tubuhku dengan baik. Saya jelas tidak sehalus yang dikira senior." Petik 2. Haha, Chang Wanhe tertawa keras, dia memiliki kemampuan untuk mengalahkan Sein Pedang. Kami sama sekali tidak khawatir tentang dia. Yuir, Anda tidak perlu khawatir seperti ini. Anda baru tidur atau makan selama 2 hari terakhir ini, dan mengunjungi setiap jam. Kami lebih khawatir tentang Anda. Petik 2. Ayah, di depan beberapa orang, Chang Wanhe benar-benar mengungkapkan perasaannya tanpa cadangan. Dia mengucapkan tangisan elegan dan menundukkan kepalanya, menghindari tatapan semua orang. Tindakannya membuat Chang Wanhe dan Dong Fangxiu tidak bisa menyembunyikan tawa mereka. Yun Che merasa tersentuh dan dia tertawa sedikit sebelum melihat Chang Wanhe dan bertanya, "Yang Mulia, Kepala Istana Dongfang, dalam 2 hari ini aku tidak sadar, apakah ada yang mencoba untuk masuk?" Dong Fangxiu menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu, "Awalnya, saya juga takut seseorang akan mencoba membunuh Anda saat Anda tidak sadar dan meningkatkan keamanan. Namun, sepertinya saya terlalu khawatir karena istana sangat tenang. Tidak ada yang mencoba mengganggu. Mungkin itu karena Perisia tinggal di istana. Meskipun mereka memiliki niat seperti itu, mereka waspada terhadap Perisia dan tidak berani mencobanya." Petik 2. Mengikuti tumbuhnya reputasi Yun Che, semakin banyak orang tahu masa lalunya, yang telah tersebar luas. Di antara mereka, dendamnya dengan Xiao Kuangyun dari Xiao Sek secara alami dimasukkan. Apa Dong Fangxiu waspada dari 2 hari terakhir juga Xiao Sek? Namun, ada banyak orang yang membawa hadiah untuk dikunjungi. Chang Wanhe tertawa, "Ada lebih dari 1000 berbagai sekte besar dan kecil dan klan membawakan Anda ramuan dan harta karun. Hadiah Anda menumpuk seperti gunung, dan meskipun istana kami besar, kami hampir tidak memiliki ruang lagi untuk menyimpan hadiah Anda. Meskipun kita telah menjadi kaisar sejak lama, kita belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya." Hahaha. Petik 2. Di antara mereka, hadiah Xiao Sekte adalah yang paling berharga. Chang Yue berkata, "Mereka telah mengirim kristal langit berurat ungu, salep skala emas giok ungu, dan darah mendalam Scarlet Eagle yang semuanya merupakan harta yang sangat berharga. Selain itu,
Mereka juga mengirim 15 kilogram kristal ungu dan 10 kilogram giok mendalam putih, yang jauh lebih banyak daripada yang berhasil diakumulasi oleh istana selama puluhan tahun terakhir. Selanjutnya, Chang Yue tiba-tiba tertawa ragu-ragu, mereka juga mengirim 3 wanita cantik yang bahkan belum berumur 20 tahun. Petik 2. Apa, keindahan yang luar biasa. Mendengar ini, Xiao Lingqi membusungkan bibirnya dan membentaknya, menjawab dengan marah, mereka jelas monster yang jelek. Mereka 100 dan ribuan kali di bawahku dan Puteri Sis. C kecil tidak akan pernah melihat mereka. Benar kan, C kecil? Petik 2. Yun Ce segera mengangguk terus-menerus, menjawab dengan nada yang benar, bagaimana mungkin rakyat jelata itu dibandingkan dengan bibi dan saudara perempuan senior saya. Saya tidak akan pernah melihat mereka. Kirim mereka kembali dari mana mereka berasal. Oh, tetapi jika bibi kecil mau, Anda bisa menjadikan mereka pelayan. Petik 2. Hehe, tidak mungkin. Saya tidak menginginkan mereka. Xiao Lingqi menjawab dengan senang. Hadiah Xiao Sek juga dikirim secara pribadi oleh penatua besar Xiao Boyun, dan dia belum pergi. Dia mengaku ingin bertemu dengan Anda setelah Anda bangun. Apakah Anda tertarik untuk bertemu dengannya? Chang Wanhe bertanya dengan ekspresi rumit. Di masa lalu, setiap penatua dari 4 sekte mayor yang memasuki istana semuanya sombong, dan beberapa bahkan memperlakukan kaisar tanpa rasa hormat. Bahkan jika mereka melanggar aturan, kaisar masih memperlakukan mereka dengan baik. Namun kali ini, penatua pertama Xiao Sekte Xiao Boyun sangat hormat setelah memasuki istana. Dia rendah hati, sopan dan ramah, yang merupakan perbedaan besar. Ini membuat Chang Wanhe tidak bisa tetap tenang. Di dunia ini, memang kekuatan yang dihormati. Hanya kekuatan absolut yang mampu menuntut rasa hormat. Meskipun Blue Wind Imperial Palace tampaknya memiliki otoritas absolut, di depan kekuatan absolut, mereka sama sekali tidak signifikan. Tentang itu, Yun Ce mengangguk sedikit dan tertawa, bertemu, tentu saja aku akan bertemu dengannya. Penatua Agung Xiao Sek mengirim hadiah yang sangat berharga dari kejauhan. Bagaimana saya bisa membiarkannya pergi begitu saja? Petik 2. Baik, Chang Wanhe mengangguk, kami telah mendengar dendam Anda dengan Xiao Sekte. Bagaimana Anda ingin menanganinya terserah keinginan Anda. Asteris. Meskipun dia adalah kaisar, Chang Wanhe tiba-tiba mulai berbicara sebelum berhenti setengah jalan, terus-menerus ragu tentang apa yang ingin dia katakan. Yun Ce menggerakkan bibirnya sedikit, dengan hati-hati bertanya, apakah Yang Mulia masih memiliki instruksi untuk Yun Ce? Ini bukan instruksi semata, tapi itu. Batuk-batuk Chang Wanhe berdeham dan akhirnya dia berbicara dengan jelas. Dia menjaga wajah lurus dan menatap Yun Ce, hidup kita ini, diselamatkan olehmu. Jika bukan karena Anda, kami pasti sudah meninggal tanpa mengetahui alasannya. Dan sekarang, kami masih hidup berkat Anda. Meskipun perjuangan internal antara keluarga kekaisaran masih belum stabil, kita masih harus berterima kasih kepada surga. Kami tidak lagi memiliki hal-hal yang tidak memuaskan, kecuali satu hal yang masih kami khawatirkan siang dan malam. Petik 2. Hal yang dikhawatirkan Yang Mulia tentang siang dan malam adalah, Yun Ce tiba-tiba memiliki prediksi. Chang Wanhe melangkah maju, menarik Chang Yue lebih dekat dan berkata dengan wajah yang penuh dengan kerinduan, Yue adalah putri kami satu-satunya. Selama bertahun-tahun, kami disabotase oleh orang jahat dan putra-putra kami yang tidak berbakti. Hanya Yue yang menemani kami melalui semua ini, bekerja keras untuk kami, menderita untuk kami, dan bahkan menemukan dermawan seperti Anda yang menyelamatkan kedua nasib kami. Satu-satunya harapan kami sekarang adalah agar Yue menemukan kebahagiaan sejati dalam pernikahan. Tanpa disadari, Yue sudah berusia 21. Dalam seluruh 1000 tahun sejarah keluarga kekaisaran, putri yang belum menikah pada usia 20 sangat jarang. Sebagai ayahnya, kami tidak bisa makan dan tidur dengan baik, dan terus-menerus khawatir, mencuci muka dengan air mata setiap hari dengan harapan putri saya dapat menemukannya, Ten. Benar jika keinginan ini terkabul, kami bahkan rela kehilangan 30 tahun hidup saya. Jika Yue masih belum bisa menikah pada tahun ini, kami benar-benar akan menyesal kepadanya dan tidak dapat menghadapi ibunya yang ratu dalam kematian. Petik 2. Saat Chang Wanhe berbicara, matanya merah dengan air mata dan sepertinya dia hampir menangis. Apa yang dikatakan Chang Wanhe menyebabkan wajah Yun Ce berkedut, dan apa yang selanjutnya dikatakannya membuatnya merasa kewalahan. Kita bisa melihat bahwa Yue tidak tertarik pada pria lain selain kamu, dan hatinya sangat mengabdi kepada kamu. Jika Anda memiliki perasaan yang sama untuk Yue, itu akan sangat baik. Jika Anda menikah dengan Yue, bahkan jika kita mati sekarang, itu akan tanpa penyesalan. Jika Anda tidak memiliki perasaan yang sama, masalah seperti itu secara alami tidak dapat dipaksakan. Sangat disayangkan bahwa Yue hanya bisa merindukanmu tanpa harapan dan tetap melajang seumur hidupnya. Itu akan menjadi kesalahan kita. Bab 364 Tanggal Pernikahan. Ayah, mengapa kamu tiba-tiba membicarakan ini? Kata-kata Chang Wanhe menyebabkan Chang Yue bingung untuk sesaat. Menarik paksa kepakaian Chang Wanhe, setengah dari ekspresinya dipenuhi dengan kecemasan. Namun, matanya yang diam-diam dilemparkannya pada Yun Ce, mengungkapkan harapan bahwa dia berusaha keras untuk bersembunyi. Selama seseorang bukan orang idiot, siapapun akan dengan jelas mengerti apa arti kata-kata Chang Wanhe. Dan ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Chang Yue tepat di sampingnya. Dengan dia di sini, tentu saja, Yun Ce tidak bisa berkhianat. Bibirnya bergerak,
Tatapannya membuat sedikit kontak dengan mata Chang Yue, dan kemudian, dia berkata dengan ekspresi serius. Yang mulia, saudari senior dan saya saling mencintai, kami pernah mengalami kesengsaraan hidup dan mati bersama, dan pernah membuat janji seumur hidup. Namun, saat itu, saya tidak tahu bahwa Sister Senior Sueruo sebenarnya adalah putri Chang Yue. Aku, Yun Che, hanya kelahiran biasa. Selama kakak senior mau, selama keagungan Anda tidak keberatan, di masa hidupku ini, aku pasti akan menggunakan hidupku untuk melindungi kakak perempuan senior, dan tidak akan pernah mengkhianatinya. Petik 2. Junior Brother Yun, bibir Chang Yue bergetar, matanya yang indah langsung berubah berkabut. Baik, hahaha. Chang Wanhe mengangguk kuat, dan kemudian, dia tertawa terbahak-bahak dengan kepala terangkat. Yun Che, dengan kata-kata Anda ini, kita akhirnya bisa meletakkan kekhawatiran terbesar dalam hidupku. Untuk kerabat Anda sendiri, Anda bisa memusnahkan seluruh klan surga pembakaran dalam kemarahan tanpa ragu-ragu. Dari ini, kami tahu bahwa Anda benar-benar orang yang benar yang memperlakukan ikatan dengan sangat serius. Dengan menyerahkan Yuir kepada Anda, kami dapat sepenuhnya merasa nyaman. Hahaha. Petik 2. Chang Wanhe tertawa terbahak-bahak. Kekuatan Yun Che saat ini, kekuatan berpengaruh, sudah mencapai puncak Blue Wind. Kekalahan Sword Saint yang dia sebabkan, telah membuat semua sekte bergidik, dan bahkan telah membawa Xiao Sekte yang perkasa untuk menempuh perjalanan jauh untuk mencari kompromi tanpa ragu-ragu. Jika Chang Yue bisa menikah dengannya, maka, dengan kemampuannya, kekuatan pencegahnya, dan perlindungan yang tampaknya ekstrim bagi kerabatnya, ia bisa menjatuhkan 10.000 orang. Dan seluruh keluarga kekaisaran, akan naik ke kekuatan yang tak tertandingi karena ini. Dong Fangxiu, yang ada di belakang Chang Wanhe, mulai mengangguk dengan tersenyum juga. Tawa nyaring Chang Wanhe akhirnya berhenti. Kemudian, ekspresinya berubah, dan dia berkata dengan nada serius. Karena kalian berdua saling dalam hubungan ini, maka tidak ada masalah lain. Pada ke-8 2 bulan kemudian, itu akan menjadi hari yang paling menguntungkan tahun ini. Pada hari itu, kami akan menyelenggarakan pernikahan Anda di Istana Kekaisaran ini. Apakah ada dari kalian yang keberatan? Petik 2. Ah, Chang Yue menjerit lembut. Dia benar-benar tidak pernah berharap bahwa Chang Wanhe tiba-tiba akan memunculkan pernikahan. Ah, ini, meskipun dia punya firasat, ketika Chang Wanhe mengatakan bahwa itu akan ditetapkan 2 bulan kemudian, itu masih menyebabkan dia merasa bingung untuk sesaat. Bukankah ini, sedikit, terlalu terburu-buru? Terlalu terburu-buru. Bagaimana ini terburu-buru? Chang Wanhe melotot, suaranya langsung naik ke volume yang tinggi. Yuir berusia 21 tahun ini, dan seharusnya sudah menikah sejak lama. Anda telah mencapai 19 tahun ini juga, dan seharusnya telah mengambil seorang istri sejak lama. Ada banyak tangan di istana. Dalam rentang 2 bulan, apalagi satu pernikahan besar, bahkan 10 pernikahan bisa disiapkan. Bagaimana itu terburu-buru? Petik 2. Ayah, Chang Yue menarik ujung pakaian Chang Wanhe, menggantung kepalanya. Katanya agak malu-malu. Hal ini, tentang masalah ini, bukankah ayah sedikit terlalu tergesa-gesa? Juga, Yun Che sudah punya istri 3 tahun yang lalu. Jika dia menikah lagi, bukankah seharusnya kita pertama-tama? Kami tentu tahu tentang ini. Chang Wanhe melambaikan tangannya. Di zaman dan zaman ini, pria mana yang tidak memiliki 3 atau 4 istri? Ini pada dasarnya bukan masalah. Yun Che, saya katakan, sebagai seorang pria, dengan hanya 1 istri pada usia 19 tahun, bahkan kami memandang rendah Anda. Bahkan jika Anda sendiri tidak maju dalam aspek ini, Anda harus memikirkan kakek Anda juga. Ketika dia berbicara tentang kakek, Chang Wanhe menamparkan kepalanya sendiri. Kami benar-benar lupa tentang masalah yang begitu penting. Saudara Xiao, tidak, Senior Xiao. Anda penatua Yun Che, tentu saja, pernikahan ini harus melalui persetujuan Anda terlebih dahulu. Apa yang kau pikirkan tentang ini? Chang Wanhe sangat bersedia memanggilnya, Xiao Senior. Dia adalah ayah Chang Yue, Xiao Lai adalah kakek Yun Che, jika keduanya menikah, dalam hal senioritas, Xiao Lai akan menjadi penatua yang sebenarnya. Mengenai masalah ini, Xiao Lai tentu saja tidak akan keberatan. Untuk cucunya sendiri untuk menikahi satu-satunya putri dari Blue Wind Imperial Palace, sebelum ini, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia impikan. Dan, keduanya, jelas, sudah lama saling mencintai, jadi bagaimana mungkin dia masih ragu sedikit pun. Dia terkekeh. Ini adalah kekayaan besar Yun Che untuk bisa menikahi sang putri sebagai istrinya. Secara alami, saya tidak akan keberatan dalam hal ini. Keputusan ini akan diserahkan kepada Yang Mulia, dan 2 junior. Dia berbalik ke arah Yun Che, dan berkata dengan suara tenang. Cir, karena Anda dan Putri Chang Yue telah berjanji untuk menjadi sahabat seumur hidup, lalu, apa yang salah dengan menikah di kencan sebelumnya? Jika waktunya tidak nyaman, maka Anda bisa mengatakannya, dan minta Paduka mengaturnya pada tanggal lain. Petik 2. Dalam periode waktu ia meninggalkan teras manajemen pedang dari Heavenly Sword Villa, Yun Che telah melintasi ke kota kekaisaran, melintasi ke wilayah salju, kembali ke kota bulan baru dan kota awan mengambang, dan melintasi ke wilayah Blue Evire. Dia melakukan tidak memiliki 1 hari istirahat, juga tidak memiliki waktu luang untuk memikirkan kata pernikahan. Ketika Chang Wanhe tiba-tiba mengangkatnya, dia kehilangan kepalanya secara naluriah. Namun, setelah perlahan-lahan menenangkan dirinya, dia tiba-tiba merasa bahwa ini jelas sesuatu yang luar biasa.
Dia mencintai Chang Yue, bukan karena identitasnya sebagai putri, melainkan karena dia adalah suster senior Suerwo, yang tanpa sadar telah mengukir dirinya di dalam hatinya. Dia merasa tidak layak untuk linger. Dia telah kehilangan Chu Yue-chan. Sekarang, ketika Chang Yue ada di sisinya, bukankah seharusnya dia memegangnya dengan kuat, dan menjadikannya miliknya selamanya? Dia melihat ke arah Chang Yue, dan Chang Yue diam-diam melihat ke arahnya pada saat ini juga. Di matanya, dia bisa melihat kegelisahan, kehilangan. Tetapi ada lebih banyak harapan dan sukacita. Dia tanpa sadar tersenyum, dan sejumlah kecil kekecewaan di wajahnya benar-benar menghilang. Dia membungkuk ke arah Chang Wanhe, dan berkata dengan tegas, "Untuk dapat mengambil kakak perempuan senior sebagai istriku, juga merupakan harapan seumur hidupku. Terima kasih, Yang Mulia untuk memenuhinya. Semuanya, harus berjalan sesuai dengan keputusan Yang Mulia." Petik 2. Baik, baik, bagus. Chang Wanhe mengucapkan kata, baik 3 kali, lalu, dia mengangkat kepalanya, dan mulai tertawa keras sampai puas, sampai titik di mana air mata mulai muncul dari sudut matanya. Pada saat ini, Yun Ce tiba-tiba merasakan gelombang energi dalam yang tidak teratur datang dari luar. Tepat setelahnya, aura ini tiba-tiba naik ke udara, dan kemudian, dengan kecepatan yang luar biasa, ia terbang menuju jauh ke utara. Ini, aura King Yue. Dia selalu berada di luar. Kemudian, dia mendengar seluruh percakapan mereka. Tunggu sebentar, arah yang dia tuju, dan kecepatan yang terus meningkat. Jelas, dia meninggalkan istana kekaisaran. Cepat dan nyatakan ke seluruh dunia, Putri Chang Yue kita akan menikah dengan Yun Ce dalam 2 bulan. Mintalah Departemen Literatur dengan cepat menyusun undangan, dan undang seluruh dunia. 1/8 jam kemudian, auman Chang Wanhe berdering di dalam istana. Seolah kuali meledak, istana kekaisaran yang awalnya sunyi langsung menjadi berisik juga. Sementara Xia King Yue, bagaimanapun, pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanpa sadar, 2 bulan berlalu. Kekaisaran Angin Biru tidak tenang dalam 2 bulan ini, dan hanya ada satu alasan untuk itu. Yang merupakan pernikahan besar antara Putri Chang Yue dan Yun Ce. Awalnya, meskipun pernikahan seorang putri adalah suatu peristiwa di mana setengah negara merayakannya, itu masih akan terbatas hanya di kalangan rakyat jelata, dan bisa dikatakan tidak terkait dengan sekte-sekte itu. Namun, dengan dimasukkannya Yun Ce sebagai pihak lain, itu akan menjadi 2 gagasan yang sama sekali berbeda. Seseorang yang baru berusia 19 tahun ini, yang telah memusnahkan klan surga yang terbakar dan Ling Tiani yang terluka parah, masa depannya, hanya bisa digambarkan sebagai tak terukur. Tidak diragukan lagi, dia telah menyebabkan banyak orang menyembah dan mengaguminya, dan juga, dia telah menyebabkan banyak orang takut dan takut kepadanya. Sekarang, itu adalah hari pernikahannya yang hebat, itu adalah kesempatan yang tepat bagi mereka untuk mengekspresikan diri. Jika mereka bisa berada di tempat secara pribadi, bahkan jika yang bisa mereka lakukan adalah meninggalkan sedikit kesan, itu masih akan menjadi panen yang sangat besar. Dari aspek lain, jika sekte lain akan pergi, sementara yang lain tidak, itu tidak diragukan lagi akan menjadi tanda tidak hormat. Yun Ce bahkan bisa memusnahkan klan surga pembakaran seperti yang telah dikatakannya, jika mereka benar-benar menghasut ketidakpuasan tuan ini, memusnahkan sekte mereka mungkin juga permainan anak-anak baginya. Dalam sekejap, tidak peduli apakah mereka sekte besar atau sekte kecil, tidak peduli apakah mereka menerima undangan atau tidak, mereka mulai sibuk, memeras jus otak mereka untuk menemukan berbagai hadiah yang dapat memuaskan Yun Ce. Yang terbaik adalah hadiah ucapan selamat yang harus dia perhatikan, dan untuk ini, pelelangan berbagai kota besar dikemas dalam setiap sesi, dan saat beberapa harta tak ternilai muncul di Black Moon Merchant Guild, berbagai sekte besar akan berkerumun ada pemberitahuan sesaat. Karena ini, beberapa perkelahian antara sekte besar dan kecil terjadi. Elegan Wind City terletak di sebelah barat Blue Wind, dan merupakan salah satu dari beberapa kota besar yang lebih besar di Kekaisaran Angin Biru. Saat ini, di sebuah kedai Elegan Wind City, beberapa orang mengobrol dengan meja mereka sendiri. 3 hari kemudian, itu akan menjadi hari pernikahan besar Yun Ce dan Putri Chang Yue. Kali ini, sekte kami telah menghabiskan banyak upaya, namun, kami masih hanya dapat menemukan sepotong ginseng darah berusia 3000 tahun, tapi sekarang, kami tidak tahu apakah kami bisa menampilkan diri. Seorang praktisi setengah baya berkata sambil minum secangkir anggur. Meskipun dia terdengar pendiam, pandangan konten jelas melintas melewati wajahnya. Ginseng darah sangat sedikit dan langka sejak awal, dan ginseng darah berusia 3000 tahun secara alami, terlebih lagi, harta yang tak ternilai. Sekte Master Hua terlalu sederhana, sekte kami baru saja berhasil mendapatkan 3 potong Dragon Mark Purple Jade. Saya takut ketika saatnya tiba, saya akan merasa malu membawa mereka keluar. Pria parubaya lainnya berkata dengan wajah malu. Orang lain, di meja yang sama, berkata, kali ini, Li ini tidak menemukan hadiah ucapan selamat yang layak. Jika dibandingkan dengan 2 sekte master, pada dasarnya tidak layak disebut. Namun, Li ini, memang membawa putri saya. Hehehe. Petik 2. Saat dia mengungkapkan tawanya, bagaimana mungkin kedua orang itu tidak mengerti pikirannya. Seketika, mereka mendengus satu demi satu. Apakah kamu mencoba menggunakan perangkap madu? Lupakan, istri pertama Yun Ce, Xia King Yue, seindah peri surgawi, tidak kalah cantik dari Chu Yue-chan di masa lalu. Dia secara umum diakui sebagai kecantikan nomor 1 di Blue Wind, dan kita bahkan tidak perlu menyebutkan Chu Yue-chan yang telah diai.
Putri Chang Yue juga sangat cantik, identitasnya, lebih dari itu, sangat megah, dan kau pikir dia akan menyukai putrimu. Aku tidak mencoba mengejutkanmu, tapi aku takut dia bahkan tidak meliriknya. Hehe. Petik 2. Namun, praktisi dengan nama keluarga Li tidak sedikit pun marah, dan dia berkata dengan mata menyipit. Sepertinya kalian berdua tidak mendapat informasi. Saya kebetulan mendengar bahwa 2 bulan lalu, penatua utama Xiao Sek, Xiao Boyun, secara pribadi membawa 3 gadis 16 tahun yang cantik seperti bunga sebagai hadiah ucapan selamat kepada Yun Che. Hehe, dan Yun Che menerima semuanya. Dia saat ini belum genap 20, dia persis selama periode di mana pria adalah yang paling berdarah panas. Akankah pria di zaman sekarang tidak suka memiliki banyak wanita di sisinya? Meskipun penampilan putri saya tidak dapat dibandingkan dengan Xia King Yue, penampilannya masih 1 dari 10.000. Jika dia naksir oleh Yun Che, bahkan jika dia hanya diberikan kepadanya sebagai selir atau pelayan, itu masih akan menjadi langkah tunggal menuju kemuliaan, ketika saat itu tiba. Aku bertanya-tanya siapa yang masih berani memprovokasi sekte Jade Sater kita. Petik 2. Kata-kata ini menyebabkan ekspresi dari 2 orang yang mendengarkan, menjadi tidak bernyawa. Bibir mereka gemetar, membenci diri sendiri karena tidak bisa melahirkan anak perempuan dengan kecantikan yang sangat indah. Pada saat ini, sekelompok 4 memasuki bar. Langkah kaki mereka lambat, dengan tatapan angkuh, masing-masing dari mereka memiliki pandangan yang tinggi seolah-olah mereka menghadap semua makhluk hidup. Di kedai, ada beberapa tokoh kelas Master Sekte yang bergegas ke kota kekaisaran. Gas dan sikap seperti itu menyebabkan mereka merasa sangat jengkel. Keempat orang berjalan ke satu-satunya meja kosong, dan sebelum mereka duduk, sebuah kartu undangan berlapis emas ditampar di atas meja kedai dengan suara, "Pa." Ekspresi keempatnya, menjadi lebih sombong juga. Melihat kartu undangan itu, seluruh kedai langsung menjadi tenang. Beberapa dari mereka menatap langsung ke sana, dan mereka menahan napas tepat pada saat itu. Ini kartu undangan. Aku melihatnya. Bicaralah dengan lembut, hanya 100 sekte teratas dalam hal kekuatan, punya undangan, mereka bukan seseorang yang bisa kita singgung. Petik 2. Hah, sekte besar pasti bagus. Kemungkinan besar, orang-orang seperti kita tanpa undangan, bahkan tidak bisa memasuki aula samping. Petik 2. Aku mengenali mereka sekarang. Itulah Iron Palm Sect. Orang yang mengenakan pakaian hijau adalah Master Sekte dari Iron Palm Sect. Menurut rumor, kekuatannya yang mendalam sudah di tingkat kelima dari Sky Mendalam Realm. Iron Palm Sect adalah salah satu dari 3 sekte yang berkuasa di barat laut. Di turnamen ranking sebelumnya, mereka berada di peringkat 27. Petik 2. Saat orang-orang dari Iron Palm Sekte mengungkapkan kartu undangan mereka, seluruh kedai menjadi sangat sunyi. Obrolan ringan yang ramai sebelumnya, langsung berubah menjadi bisikan lembut. 4 orang diam-diam duduk, menggunakan tatapan orang superior untuk menyapu sekeliling dengan kesombongan yang berbeda di wajah mereka. Sampah. Dengan kekuatan di level itu, mereka benar-benar dapat peringkat 27 di turnamen ranking. Haha, aku tidak bisa mendengar lelucon, kan? Di sudut kedai minuman, 3 orang duduk di samping meja yang agak ketinggalan zaman. Pria muda di tengah itu terlihat berusia sekitar 20 tahun, mengenakan jubah kilin, matanya tajam, memiliki kualitas luar biasa, rambutnya yang diikat membawa sentuhan merah. Bermain dengan secangkir anggur di tangannya, wajahnya membawa senyum ringan. Orang yang berbicara adalah dia juga. Suaranya jelas tidak lembut, namun, tidak ada satu orang pun dari orang-orang di kedai yang mendengarnya. Tampaknya suaranya diisolasi oleh penghalang tak terlihat tertentu. Berbagi meja yang sama, adalah 2 penatua yang tampaknya berusia 50 hingga 60 tahun. Yang satu mengenakan jubah hitam, sementara yang lain dalam jubah merah, tatapan mereka membawa bentuk mendalam yang tidak bisa dilihat. Penatua berjubah hitam dengan ringan berkata, "Yang mulia, Anda tidak perlu kaget. Di Kekaisaran Angin Biru ini, para praktisi mendalam roh sudah menjadi ahli, para ahli mendalam bumi dapat dianggap sebagai instruktur, praktisi mendalam langit sudah bisa menjadi master yang dihormati oleh ribuan orang, dan praktisi Sky mendalam tahap akhir hampir tak terkalahkan. Singgasana jarang seperti bulu burung Phoenix, selain 4 sekte utama, tidak ada sekte lain dengan keberadaan singgasana. Master sekte dari sekte ini berada di tingkat kelima dari alam mendalam langit, di Blue Wind Empire, itu sudah bisa dianggap sebagai sekte kelas 1. Petik 2. Babak 365 hari pernikahan besar. Oh, pria muda itu meletakkan cangkir anggurnya dan tertawa samar, aku selalu mendengar bahwa di antara 7 negara, Blue Wind adalah yang paling lemah, tetapi tidak menyangka bahwa itu akan menjadi lemah seperti yang menyedihkan dan menggelikan. Luasnya. Selain itu, bersama dengan sempitnya wilayah ini, itu hanya bisa dianggap sekecil marmer, saya benar-benar tidak mengerti mengapa ayah kerajaan saya tiba-tiba tertarik pada tempat ini. Petik 2. Yang mulia tidak akan pernah melakukan sesuatu tanpa alasan, apalagi masalah besar. Pria tua berpakaian hitam itu tertawa ketika dia berkata, namun, saya samar-samar mendengar bahwa alasan mengapa yang mulia mengambil tindakan ini adalah karena belum lama ini, Balai Bumi Roh secara tidak sengaja mendeteksi aura tambang kristal ungu besar, dan deposit mineral kristal ungu ini terletak di dalam batas angin biru. Sebelum ditemukan oleh angin biru, kita harus merebut deposit mineral kristal ungu ini. Metode terbaik untuk melakukannya adalah secara alami. Hehe. Petik 2. Terlepas dari apakah itu rumor atau kebenaran, meskipun Yang Mulia sudah mempersiapkannya dengan cermat, dia tidak berniat untuk bertindak dalam waktu dekat. Saya akan mengatakan bahwa setidaknya, Yang Mulia harus mulai setelah turnamen peringkat 7 bangsa berakhir.
Suatu peristiwa besar yang hanya datang hanya sekali setiap 20 tahun, jika itu hilang suatu bangsa, itu tentu akan sangat disayangkan. Pria tua berpakaian merah itu berkata dengan wajah tanpa ekspresi. Haha, pria tua berpakaian hitam itu tertawa samar-samar, tidak ada hubungan antara Yang Mulia tentatif tidak memobilisasi dan turnamen ranking 7 bangsa. Dalam turnamen ranking 7 bangsa, Kekaisaran Angin Biru selalu berada di bagian paling bawah, mengisi sebagai bahan lelucon. Tidak ada perbedaan apakah itu ada atau tidak. Saat ini, ark primordial mendalam, telah muncul kembali, dan gerbang Bahtera juga akan terbuka tidak lama dari sekarang. Apa Yang Mulia saat ini memfokuskan seluruh energinya, secara alami adalah Bahtera primordial mendalam. Sebelum menjelajahi semua misteri ark mendalam primordial, bagaimana mungkin Yang Mulia mungkin membubarkan energinya untuk berurusan dengan Kekaisaran Angin Biru kecil. Namun, tampaknya kita benar-benar tidak tiba pada waktu yang tepat, untuk benar-benar mengalami hari pernikahan besar Yun Ce itu. Pria muda itu menyipitkan matanya, pengaruhnya di area kecil ini benar-benar tidak seburuk itu. Dalam beberapa hari ini, saat saya mendengar namanya muncul tidak kurang dari 100. Petik 2. Saya pernah mendengar bahwa Yun Ce telah memusnahkan klan surga pembakaran, salah satu dari 4 sekte utama Blue Wind, sendirian. Karena bakat seperti itu sebenarnya tiba-tiba muncul entah dari mana di negeri miskin ini, penyebabnya, secara alami terbukti dengan sendirinya, kata pria tua berpakaian hitam itu. Garis keturunan. Penatua berpakaian merah menurunkan kelopak matanya dan menjawab tanpa ekspresi. Aku bertanya-tanya siapa orang yang secara tidak sengaja melahirkan di luar. Untuk benar-benar mengandalkan Divine Phoenix Bloodline kami dan menyebarkan prestise di dalam negara Blue Wind kecil ini. Namun, kebetulan bertemu dengan hari pernikahan besar ini, saya sebenarnya merasa sedikit sulit untuk menjadi keras hati sekarang. Selain itu, jika kita hanya pergi seperti itu akan lebih atau kurang, tidak sopan, bukan? Paling tidak, orang yang saat ini dinikahinya adalah satu-satunya putri Blue Wind Imperial Family. Ketika pria muda mengatakan ini, matanya memancarkan cahaya mengejek, sampai mereka mendarat di tubuh 4 anggota Iron Palm Sekte, yang segera menyebabkan senyumnya menjadi lebih nakal. Setelah Iron Palm Sekte 4 makan dan minum dengan isi hati mereka meninggalkan kedai, langsung menuju ke arah Blue Wind Imperial City. Sepanjang seluruh perjalanan, setelah nama Iron Palm Sect ditampilkan, para pejalan kaki di sekitarnya, tidak ada yang tidak memberi jalan. Begitu mereka memasuki tempat tandus orang, suara malas tiba-tiba terdengar dari belakang mereka, teman-teman dari Sekte Sawit Besi, apakah mungkin bagi kita untuk membahas suatu masalah? Dari dalam suara halus ini, mengeluarkan kesombongan yang tak tertahankan, dan jelas tidak ada gunanya. Keempat berbalik dan Sekte Master Tiruide mengalihkan pandangannya ke 3 orang. Melihat pemuda di pakaian tengah, dan sikapnya yang luar biasa, dia tidak benar-benar meremehkan mereka juga ketika dia menjawab dengan acuh tak acuh, jika ada masalah, katakan dengan cepat, jangan tunda Iron Palm Sekte saya perjalanan. Petik 2. Ketika dia mengatakan nama, Iron Palm Sekte, dia awalnya berpikir bahwa itu akan membuat pihak lain ketakutan. Tapi dia benar-benar melihat bahwa pemuda di depannya masih memiliki ekspresi berseri-seri. Pria muda itu menjentikkan telapak tangannya dan kipas lipat batu giok putih sudah muncul di tangannya. Mengepakkan kipas giok, dia dengan santai berkata, kami tidak memiliki masalah besar untuk didiskusikan. Kami hanya ingin meminjam kartu undangan beberapa dari Anda. Petik 2. Kau sedang mencari maut. Seorang penatua dari Iron Palm Sekte maju selangkah ketika alisnya yang marah terangkat. Sekte Master, ketiganya jelas ada di sini untuk bertengkar. Sepertinya sejak Iron Palm Sect kita belum benar-benar memamerkan kekuatan kita keluar akhir-akhir ini. Kita bahkan membiarkan sekelompok tikus seperti ini untuk berani mengacaukan kita. Petik 2. Alis Tiruide tenggelam ketika dia dengan dingin berkata, jika Anda ingin memulai perkelahian, saya khawatir Anda telah mencari orang yang salah untuk melakukannya. Saya akan memberi Anda 3 napas waktu, segera nyala dari garis pandang saya, atau yang lain. Hahaha, atau apa? Pria muda itu mulai tertawa terbahak-bahak. Dia menutup kipas dan tersenyum sambil berjalan ke arah Tiruide, sepertinya teman-teman kita tidak ingin bekerja sama dengan kita. Kemudian, orang yang rendah hati ini hanya akan membantu dirinya sendiri. Petik 2. Junior, Anda sedang mencari mati. Dalam kemarahan besar, sesepuh Iron Palm Sekte mengambil langkah maju. Dia menjulurkan lengan kanannya, telapak tangannya membawa embusan angin dingin yang menyeramkan saat dia meraih ke arah tenggorokan pemuda itu. Karena mereka adalah Iron Palm Sect, inti dari budidaya mereka secara alami adalah sepasang telapak tangan besi. Paparan telapak tangan ini cukup kuat untuk menghancurkan jejak tangan yang dalam bahkan pada baja halus. Namun menghadap ke telapak tangan besi ini, pemuda itu benar-benar tertawa dengan jijik. Dengan sedikit gerakan pergelangan tangannya, kipas giok di tangannya dengan santai jatuh di atas telapak besi yang masuk. Ahahaha. Jeritan yang tak tertahankan terdengar. The Iron Palm Sekte Elder yang telah menyerang terasa seperti 10.000 pedang telah menembus hatinya saat dia memeluk lengannya sambil berguling-guling di tanah. Seluruh lengannya langsung diwarnai darah merah, dan penampilan berharap bahwa dia sudah mati tampak seolah-olah kulit, daging, dan tulang seluruh lengannya telah hancur berkeping-keping. Penatua hebat. Tiruide menjadi pucat karena ketakutan. Kekuatan mendalam Great Elder adalah setinggi tingkat ketiga dari Sky Profound Realm. Dalam Iron Palm Sekte, dia adalah yang kedua setelah dirinya sendiri, namun dia telah terluka sangat mudah untuk keadaan seperti itu oleh pemuda ini dalam satu gerakan. Setelah syok awalnya, dia menyerang dengan marah,
karena kedua telapak tangannya berubah menjadi warna metalik yang mengejutkan. Di tengah teriakannya yang marah, dia mendorong pria muda itu. Tes-tes, pria muda itu mengucapkan dengan jijik. Menghadapi serangan kekuatan penuh tiroide, dia bahkan tidak mengambil langkah mundur saat dia memberi kipas lipat di tangannya gelombang kecil, dorong, dan sapu. Bang, bang, meninggal dunia. Kekuatan telapak tangan besi tiroide yang mencapai tahap tengah alam mendalam Sky telah menghilang tanpa jejak, seolah-olah itu adalah boneka lumpur yang tenggelam ke laut. Lubang berdarah menganga tambahan telah muncul di tempat di mana tenggorokannya dulu. Garis darah yang dalam juga muncul di tenggorokan dua tetua lainnya di belakangnya. Hampir saja memenggal kepala mereka dari leher mereka. Kamu. Mata tiroide dipenuhi dengan kengerian terbesar yang pernah ditampilkan dalam hidupnya. Dengan mata melebar, dia pingsan bersama dengan dua tetua lainnya. Dan keempat tidak lagi mengeluarkan suara. Hanya dalam beberapa napas waktu, 4 anggota terkuat dari Iron Palm Sekte, 4 praktisi langit mendalam yang sangat kuat telah kehilangan nyawa mereka oleh tangan pemuda ini. Itu sangat cepat sehingga dua tetua lainnya yang bahkan tidak punya waktu untuk bertindak, bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati di akhir hidup mereka. Benar-benar terlalu lemah untuk menahan satu pukulan. Pria muda itu menyingkirkan kipas gioknya yang bahkan tidak memiliki noda darah di atasnya. Penatua berpakaian hitam melangkah maju dan meraih udara ketika 4 cincin spasial pada mayat-mayat semua tersedot ke telapak tangannya. Dia menemukan undangan di dalam mereka dan kemudian melemparkan keempat cincin ke samping, bahkan tidak peduli untuk melirik apa yang disimpan di dalam. Untuk tingkat sekte ini, bahkan jika itu menjadi harta paling berharga mereka, di mata mereka. Mereka hanya sedikit lebih dari sampah sederhana. Setelah membuka kartu undangan, penatua berjubah hitam mengusapnya dengan jarinya dan nama asli di atasnya menghilang. Dengan gelombang jarinya yang lain, dia menggunakan energi yang sangat besar untuk mengukir nama-nama baru di atas undangan. Kemudian, dia menutup kartunya dan memberikannya kepada pemuda itu. Sangat bagus. Pria muda itu berkata ketika dia menerima surat undangan sambil tertawa dengan sungguh-sungguh, sebagai seseorang dari suatu bangsa etiket, saya masih tahu cara yang tepat dari seorang tamu, hahaha. Petik 2. Ayo, mari kita lihat sampah seperti apa Yun Ce ini. Petik 2. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Hari ini bahkan dapat dikatakan sebagai hari Blue Wind Imperial City yang paling ramai dan ramai dalam beberapa ratus tahun terakhir. Kota besar kekaisaran praktis penuh dengan aliran orang. Setiap kedai dan penginapan, besar atau kecil, sudah terjual habis beberapa hari sebelumnya. Meskipun harga mereka telah meningkat lebih dari 10 kali, gelombang dan gelombang orang masih berebut seolah-olah mereka kehilangan akal. Di beberapa jalan utama sebelum istana kekaisaran, hampir tidak mungkin bahkan membalikkan tubuh seseorang. Sejauh mata memandang, seluruh kota kekaisaran dihiasi dengan lentera dan spanduk berwarna-warni, melonjak dengan suasana gembira. Lentera merah yang bersinar dan karpet merah cerah ada di mana-mana. Gerobak hadiah dengan dekorasi yang sangat mewah datang dalam gerobak demi gerobak, membentuk pemandangan yang luar biasa. Di dalam istana kekaisaran, pita-pita berwarna-warni berkibar di udara, dan puluhan ribu bunga mekar bersama. Untuk pernikahan sang putri, pemandangan itu secara alami akan sangat mewah dan megah. Tetapi dalam semua ribuan tahun sejarah keluarga angin biru kekaisaran, tidak pernah ada kesempatan yang berlebihan untuk pernikahan seorang putri. Selain itu, putri ini bahkan tidak tampak seperti dia dinikahkan. Karena tempat pernikahan besar telah dipilih untuk berada di istana kekaisaran, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu adalah pihak lain yang menikah. Chang Wanhe hampir membuat acara besar keluarga kekaisaran menjadi acara besar seluruh negara. Ia sangat berharap seluruh dunia tahu bahwa putrinya satu-satunya telah menikah dengan Yun Ce. Di antara mereka yang telah tiba di kota kekaisaran pertama, tidak satu pun dari mereka tidak mendapatkan perhatian besar tentang keindahan dan aliran orang yang tak ada habisnya. Bahkan jika mereka adalah beberapa pemimpin sekte dengan pengetahuan dan pengalaman yang luas, mereka masih tercengang di tempat kejadian. Surga saya, bukankah ini agak berlebihan? Begitu Ling Jie tiba di atas kota kekaisaran setelah bergegas untuk bergabung dengan upacara pernikahan, dia tertegun cukup lama saat dia tanpa henti merintih dalam hatinya. Setiap wali kota dari setiap kota besar, kota sedang, dan kota kecil semuanya berkumpul di dalam kota kekaisaran tanpa satu pun yang hilang. Setiap pemimpin sekte dengan reputasi mengesankan juga semuanya muncul di kota kekaisaran dalam tumpukan, tidak ada yang menerima undangan tidak datang, dan ada banyak yang datang tanpa diundang. Jika itu hanya sang putri yang akan menikah, itu benar-benar tidak mungkin terjadi adegan seperti itu. Tapi Yun Ce adalah penguasa nomor satu kekaisaran angin biru di masa depan. Mereka ingin bergabung meskipun mereka harus berpura-pura rendah hati. Pukul 9 pagi, mereka mulai menyambut para tamu. Sehubungan dengan tamu yang datang tanpa diundang, istana kekaisaran juga tidak menolak. Hanya saja, lokasi tempat duduk mereka di jamuan makan itu tidak terlalu mencolok, kurang megah, dan jauh. Wali kota-kota angin elegan Mateng Yu telah tiba dengan wanita itu. Jenderal Barat Great Plains Li Liancheng telah tiba. Tuan Muda Villa Surgawi Sword Villa Ling Yun dan Ling Jie telah tiba. Petik 2. Master Sekte tertinggi Sekte Du Changran, Penatua Du Yuntian, dan Master Sekte Muda Du Siteng telah tiba. Wali kota-kota biru utara Ouyang Bo telah tiba dengan wanita itu. Petik 2. Tuan Sekte Xiao Juetian, Penatua Besar Xiao Boyun, dan Penatua Sekte Kedokteran Xiao Wuji telah tiba. Petik 2.
Nama-nama yang masing-masing lebih menakutkan dari sebelumnya membuat suara Master of Ceremonies di pintu masuk bergetar, ketika keringat dingin di kepalanya membasahi wajahnya. Dia telah hidup begitu lama, tetapi semua pukulan besar yang dia tahu sepanjang hidupnya, bahkan jika ditambahkan sama sekali, tidak akan sebanyak yang dia temui hari ini. Dan mereka yang telah menerima kartu undangan adalah semua orang yang ingin diundang oleh Yun Ce dan keluarga kekaisaran, serta sekte dan VIP yang memiliki pengaruh di suatu wilayah, atau mungkin penguasa yang hebat di suatu daerah. Bahkan mereka yang setingkat wali kota hanya bisa duduk di sisi ruang resepsi. Adapun tembakan besar berpengaruh yang biasanya sangat sulit untuk bertemu dan sekte dan klan yang memiliki ketenaran luar biasa, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menerima undangan. Ketika mereka tiba, mereka tidak punya pilihan lain selain duduk di kursi di luar ruang resepsi utama dan dilayani oleh Kasim Istana dan pengawal kekaisaran, namun tidak ada yang berani mengungkapkan ketidakpuasan. Dibandingkan dengan satu demi satu nama-nama hebat yang disebut oleh Master of Ceremonies, sedikit otoritas dan ketenaran yang mereka miliki tidak layak disebut. Nyonya muda Frozen Cloud Asgard Xia Qingyue dan peri kaca beku, Chu Yueli telah tiba. Petik 2. Di aula utama, Yun Ce selalu dengan penuh perhatian mendengarkan setiap nama kedatangan. Ketika dia mendengar nama Xia Qingyue, hatinya tiba-tiba bergerak ketika dia melihat ke arah pintu masuk aula. Bab 366 Pangeran Phoenix Surgawi. Dari arah pintu masuk aula, sosok seperti Dewi Xia Qingyue berjalan dengan langkah lambat. Penampilannya, seperti bulan terang yang keluar dari balik awan, langsung merampas kemegahan segalanya, membuat aula yang semula hening itu langsung hening sekaligus. Semua tatapan terfokus padanya, terutama para murid muda itu, tanpa kecuali, masing-masing dari mereka menatap mata mereka dengan mantap saat mereka menahan napas, dan bahkan jantung mereka hampir sepenuhnya berhenti berdetak. Tapi segera setelah itu, mereka akhirnya ingat bahwa identitasnya mengejutkan istri Yun Ce, lalu langsung menjatuhkan kepala mereka satu demi satu, tidak lagi berani untuk melihat lebih jauh. Yun Ce cepat pergi untuk menyambutnya, dan berkata, Qingyue, kamu di sini. 2 bulan lalu, mengapa kamu pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal? Xia Qingyue berbicara dengan suara ringan, nadanya selembut sutra, Sir Yun sudah bangun saat itu, dengan luka yang tidak terlalu memprihatinkan, sementara Frozen Cloud Asgard secara kebetulan memiliki masalah penting. Jadi, saya pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal, dan saya harap Anda tidak akan menganggapnya buruk. Hari ini, Qingyue mewakili Frozen Cloud Asgard dan mengucapkan selamat atas pernikahan Sir Yun yang menggembirakan. Petik 2. Yun Ce secara alami tidak akan percaya kata-kata Xia Qingyue. Dia mengambil setengah langkah lebih dekat, menurunkan suaranya dan berkata, mungkinkah pada hari itu, Anda mendengar bahwa saya akan menikahi kakak perempuan senior dari luar dan Anda cemburu? Batuk, Chu Yueli berjalan, berdiri di samping Xia Qingyue dan berbicara dengan nada dingin, kekuatan Sir Yun sudah bisa menyamai kaisar peringkat menengah realem pada usia 19, prospek masa depan Anda pasti akan tidak terbatas. Kami menguasai dan memuridkan terutama datang untuk memberi selamat atas acara pernikahan yang menyenangkan. Xia Qingyue, mari masuk ke kursi. Petik 2. Saat dia selesai berbicara, Chu Yueli tidak lagi peduli dengan Yun Ce dan kemudian pergi sambil menyeret Xia Qingyue. Ekspresi di matanya terhadap Yun Ce, kurang lebih memiliki sedikit niat buruk. Adapun alasannya, itu juga sangat sederhana. Adiknya saat ini tidak dapat ditemukan dimanapun, namun ia sedang mengadakan pernikahan akbar. Muridnya Xia Qingyue adalah istri utamanya, dia tidak benar-benar ingin mengenali lapisan hubungan ini sebelumnya, tetapi saat ini tidak dapat dibandingkan dengan masa lalu, dan sekarang Yun Ce juga akan menikahi Chang Yue. Sebagai Tuan Xia Qingyue, bagian dalam hatinya kurang lebih dalam suasana hati yang buruk. Dan emosi aneh yang kadang-kadang diungkapkan Xia Qingyue, meskipun tidak terlalu jelas, sudah cukup baginya untuk merasakannya. Yun Ce berjalan ke depan aula, dan langsung, sejumlah besar orang buru-buru mendekat untuk memberi salam. Kakak Yun, agar saudari kerajaan bisa menjadi istrimu, kakak lelaki ini dengan tulus senang. Mulai sekarang, kita dari keluarga yang sama, saudara Yun. Oh tidak, masalah saudara ipar mulai sekarang, juga akan menjadi milikku. Jika ada sesuatu yang dapat membantu saudaramu di sini, kamu harus berbicara tanpa ragu-ragu. Petik 2. Putra mahkota Chang Lin berbicara saat dia maju dengan langkah cepat. Meskipun dia berperilaku murah hati, dengan tangan terbuka dan cukup bersemangat, Yun Ce melihat kegelisahan, ketakutan, serta rasa takut yang dia coba keras untuk tutupi di kedalaman matanya dengan pandangan sekilas. Kakak perempuan dan ipar laki-laki adalah pasangan yang ditunjuk oleh surga dan bumi. Agar saudari kerajaan memiliki tempat tinggal seperti itu untuk kembali, saya, sebagai kakak lelaki, benar-benar sangat gembira dan gembira. Bahkan untuk minum sendiri mabuk selama 3 hari tidak akan terlalu banyak untuk masalah besar sukacita, haha. Hahaha, kata Pangeran Chang Suo ketiga sambil tertawa kering, hanya bahwa ia tampaknya tidak bijaksana, seperti putra mahkota Chang Lin. Ketika dia berbicara dengan Yun Ce, otot-otot di wajahnya jelas kram tanpa henti, secara mencolok mengungkapkan rasa takut di dalam hatinya. Mereka berdua tidak diragukan lagi takut pada Yun Ce sampai batas ekstrim. Mereka tidak akan melupakan apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Sekarang setelah penyakit Chang Wanhe pulih sepenuhnya secara ajaib dan sekali lagi ia mengambil alih kekuasaan politik, pernikahan Yun Ce dengan Chang Yue juga memberi Chang Wanhe dukungan yang bisa dianggap sebagai yang terbesar di wilayah Blue Wind. Itu menyebabkan ambisi mereka benar-benar hancur dalam waktu semalam, karena mereka tidak lagi berani melakukan gerakan aneh, dan lebih dari itu telah jatuh ke dalam keadaan ketakutan yang konstan setiap hari.
Sebelumnya, mungkin mereka bahkan tidak akan memasuki kamar tidur kaisar setahun sekali, tetapi sekarang mereka berdua pasti akan memberi hormat pagi dan malam setiap hari, dan tidak pernah berhenti sejak 2 bulan lalu. Ketika mereka menghadapi Yun Ce dan berpikir tentang tindakannya yang menakutkan untuk memusnahkan klan surga yang membakar, mereka berdua bergetar dari kepala sampai kaki karena ketakutan. Yun Ce membuat senyum tipis, dan tidak menjawab. Ling Jie masuk pada saat ini, dan berkata dengan senyum lebar, "Bos, selamat, selamat. Hehe, kau dan Putri Sis akhirnya resmi. Putri Sis adalah seseorang yang ingin saya ambil sebagai istri saat itu, Anda tahu, Anda pasti tidak bisa menggertaknya di masa depan, mengerti?" Petik 2. Haha, Yun Ce tertawa jujur, jika aku menggertaknya, maka aku hanya akan membiarkanmu menebasku 100 kali. Bagaimana cedera kakekmu? Mendengar Ling Tiani disebutkan, Ling Jie tidak terpengaruh sedikitpun, dan berkata dengan ekspresi santai, meskipun luka kakek berat, urat nadinya tidak terluka, dan luka yang diterimanya adalah semua yang bisa menjadi disembuhkan. Sampai sekarang, luka-lukanya sudah pulih sekitar 60% atau lebih, ini karena bos menunjukkan belas kasihan saat itu. Dalam periode waktu ini, kakek telah mengirim orang untuk mengumpulkan semua informasi tentang Anda, dan dia pada dasarnya sudah tahu segalanya tentang kamu sekarang. Saat ini, meskipun kakek masih memiliki kebencian kepadamu karena memusnahkan Burning Heaven Clan, dia tidak lagi memiliki niat untuk membunuhmu lagi. Saya pernah mendengar dia berkata sambil mendesah bahwa dia hampir menghancurkan seorang jenius yang tiada taranya yang disposisi intrinsiknya tidak buruk karena dia bertindak gegabah. Hahaha, Yun Ce tertawa lebar, dan perasaan sakit yang dia miliki terhadap Ling Tiani juga langsung lenyap oleh banyak hal. Lagi pula, Ling Tiani jelas bukan orang jahat. Ling Tiani ingin membunuhnya hari itu, juga karena alasan menghilangkan kecambah besar bencana untuk Blue Wind. Adik kecil Yun, Xiao di sini memberi selamat untuk kesempatan yang menggembirakan ini. Di turnamen ranking saat itu, Little Brother Yun sudah sangat terkejut dengan Xiao ini. Saya tidak berpikir, bahwa dalam waktu tidak bahkan 2 tahun, kekuatan Anda sudah bisa dianggap nomor 1 di Blue Wind. Prestasi semacam itu dapat dikatakan mengejutkan akal sehat, melampaui orang-orang zaman dahulu, menakjubkan orang-orang sezaman, dan bahkan membuat orang berseru dengan heran. Xiao Juetian secara pribadi naik, dan berkata dengan nada serendah mungkin. Yun Ce meliriknya, dan tersenyum samar, Sekte Master Xiao memuji saya. Yun Ce hanya kelahiran biasa, dan Sekte Master Xiao sebenarnya secara pribadi telah memberikan wajah untuk datang pada hari pernikahan. Junior ini sangat tersanjung. Suatu hari, Yun Ce pasti, secara pribadi, mengunjungi dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Petik 2. Begitu kalimat terakhir Yun Ce diucapkan, hati Xiao Juetian berdebar kencang. Warna kulit Xiao Boyun dan Xiao Wuji di belakangnya juga berubah. Mereka tidak bisa memastikan apakah yang disebut Yun Ce sebagai kunjungan pribadi adalah untuk mengunjungi dan menyelesaikan permusuhan, atau untuk mengunjungi dan menagih hutang. Dengan langkah-langkah ganas dan tanpa ampun ditambahkan ke permusuhan lama 3 tahun lalu, serta permusuhan baru dari membantu Burning Heaven Clan dalam berurusan dengannya. Itu jelas kemungkinan besar adalah yang terakhir. Sebagai Tuan Xiao Sekte, punggung Xiao Juetian sebenarnya benar-benar basah oleh keringat dalam sekejap, tetapi dia jelas tidak berani mengungkapkan kelainan apapun saat dia dengan tegas mengangkat wajah tersenyum. Jika adik kecil Yun benar-benar bersedia memberi kita menghadapi dan mengunjungi, Xiao ini pasti akan membawa murid-murid seluruh sekte untuk berbaris dalam sambutan. Xiao Sekte tahu bahwa seseorang yang memiliki perilaku tercela di sekte saya memiliki keluhan dengan Little Brother Yun sebelumnya. Xiao Sek pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan Little Brother Yun pada saat itu. Petik 2. Jika orang mengatakan bahwa Xiao Juetian masih agak ragu-ragu setelah Burning Heaven Clan dimusnahkan, maka setelah Yun Ce melukai Ling Tiani, Xiao Juetian benar-benar tidak memiliki niat sedikit pun untuk bertempur dengan darah sampai akhir yang pahit dengan Yun Ce lagi. Apa yang ada dalam benaknya, adalah bagaimana dia bisa meredakan kemarahan Yun Ce. Dia akan bersedia melakukan apa saja, tidak peduli seberapa besar harga yang harus dia bayar. Karena tidak peduli seberapa besar harganya, itu akan menjadi ratusan ribuan kali lebih baik daripada mengikuti setelah langkah membakar surga klan dan benar-benar dimusnahkan. Wali kota Bulan Baru, Murongbo telah tiba. Kepala klan Golden Bell Mountain Jade Suo Taois telah tiba. Pangeran ke-13 Divine Phoenix Empire. Tenggorokan tuan upacara tampaknya tiba-tiba tersedak sesuatu, karena suaranya segera terhenti di sana. Dan 3 kata, Divine Phoenix Empire, yang dia katakan, seperti 3 bom meledak yang bergema di telinga setiap orang, membuat aula utama yang berteriak-teriak menjadi sunyi senyap, karena tatapan semua orang terkonsentrasi ke tempat yang sama. Divine, Pangeran ke-13 Kekaisaran Phoenix, Feng Xichen telah tiba. Apa, Divine Phoenix Empire, Pangeran ke-13? Apakah itu di luar atau di dalam aula? Tatapan semua orang dengan tegas fokus pada 3 yang berjalan dari pintu masuk aula. Terutama ke orang di tengah. Dia tampak berusia 20-an, mengenakan gaun kilin berwarna merah marun sambil memegang kipas giok putih dilipat di tangannya. Di bawah tatapan kerumunan, dia sama sekali tidak terpengaruh ketika dia berjalan santai di aula besar dengan senyum tipis di wajahnya, seolah-olah dia telah memasuki suatu tempat tanpa ada yang hadir. Di belakangnya, seorang lelaki tua berpakaian hitam dan seorang lelaki tua berpakaian merah mengikuti dari belakang, menyamai setiap langkah. Chang Wanhe, yang selalu duduk di atas kursi tinggi langsung berdiri. Dengan tatapan yang sangat terkejut, dia menatap pemuda yang berjalan di kamar mandi dengan tatapan semua orang.
Alis Yunce juga sedikit tenggelam. Seseorang dari Kekaisaran Phoenix Surgawi. Dan itu bahkan adalah Pangeran Kekaisaran Phoenix Surgawi. Apakah itu asli atau palsu? Jika itu nyata, mengapa Pangeran Kekaisaran Phoenix Surgawi yang bermartabat datang ke tempat ini? Setelah kedatangan Fan Zichen, atmosfer seluruh aula pernikahan berubah sangat parah, karena tiga kata, Divine Phoenix Empire, sendiri sudah memiliki dampak yang sangat besar. Tetapi bersama dengan Pangeran, kekuatan dampak ini akan melonjak tajam ribuan kali, membuat semua orang, termasuk kelas berat sekte itu yang biasanya angkuh merasa terkejut di hati mereka yang telah menjadi dingin. Divine Phoenix Empire adalah kekaisaran dengan kekuatan nasional terbesar secara keseluruhan dan ukuran di antara 7 bangsa langit yang mendalam, ukurannya beberapa puluh kali Blue Wind. Kemakmuran kekuatan nasionalnya, serta kebesaran dunia praktisi yang mendalam, semuanya jauh melampaui kekaisaran angin biru. Blue Wind Empire dibandingkan dengan Divine Phoenix Empire, akan seperti desa dibandingkan dengan Imperial City. Rumor mengatakan bahwa sekte 4 besar, yang kekuatannya paling sombong di kekaisaran angin biru, hanya bisa dianggap sekte peringkat menengah di Divine Phoenix Empire. Dan poin terpenting adalah, di Kekaisaran Angin Biru, meskipun posisi pangeran terhormat, itu juga hanya berlaku untuk rakyat biasa, di dunia praktisi yang mendalam, identitas pangeran tidak bisa dianggap banyak. Tidak hanya 4 sekte besar, bahkan sekte-sekte besar dengan kekuatan yang cukup tidak membuat keluarga kekaisaran sama sekali di mata mereka, dan keluarga kekaisaran bahkan perlu secara sukarela menjilat dengan mereka. Tapi itu sama sekali berbeda di Divine Phoenix Empire. Karena Divine Phoenix Empire adalah yang terkuat, dan juga memiliki sekte nomor 1, tidak termasuk Sacred Grounds, yang secara publik diakui oleh benua langit yang mendalam. Dan Divine Phoenix sekte milik keluarga kerajaan kekaisaran Divine Phoenix. Dengan namanya, itu adalah sekte penjaga kerajaan Divine Phoenix Empire, tetapi dalam kenyataannya, Divine Phoenix Family Imperial milik Divine Phoenix sekte, dan Divine Phoenix sekte justru keluarga Divine Phoenix Imperial. Dan setiap kaisar dari kekaisaran Phoenix Surgawi, akan menjadi sekte master sekte Phoenix sekte generasi itu. Keluarga Angin Biru Kekaisaran hanya mengendalikan kekuatan politik tertinggi Kekaisaran Angin Biru. Tetapi tidak hanya keluarga Kekaisaran Surgawi Phoenix mengendalikan kekuatan politik tertinggi dalam Kekaisaran Phoenix Surgawi, itu juga mengendalikan Kekaisaran Phoenix Surgawi itu sendiri, yang merupakan kekuatan nasional terkuat dari benua langit yang mendalam. Dan dengan demikian, seorang pangeran Kekaisaran Phoenix Surgawi, dan pangeran Kekaisaran Angin Biru, adalah dua konsep dan level yang sama sekali berbeda. Jika orang ini benar-benar seorang pangeran Kekaisaran Phoenix Surgawi, maka bahkan di Kekaisaran Phoenix Surgawi, dia akan menjadi makhluk luar biasa yang bisa menutupi langit dengan satu tangan dalam arti yang sebenarnya. Posisinya, hanya akan menjadi yang kedua setelah Divine Phoenix Emperor dan Putra Mahkota. Makhluk luar biasa seperti itu, makhluk yang seharusnya tidak muncul di pesawat ini, telah tiba-tiba, dan tidak diragukan lagi menyebabkan gelombang melonjak dalam hati semua orang. Feng Zichen berjalan lurus ke depan, berjalan ke tengah aula, dan memberi Chang Wanhe sopan santun sederhana ketika ia berbicara dengan senyum tipis. Junior ini, Feng Zichen dari Divine Phoenix Sekte, membayar hormat kepada Kaisar Angin Biru yang terhormat. Datang ke depan tanpa pemberitahuan kali ini, saya berharap Blue Wind Emperor murah hati, dan tidak akan menyulitkan saya. Petik 2. Babak 367 turnamen ranking 7 bangsa Sky yang luar biasa. Chang Wanhe maju selangkah, wajahnya masih dipenuhi dengan ketidakpercayaan yang pekat. Meskipun sikap pemuda ini begitu luar biasa sehingga bahkan membuatnya, seorang kaisar meraba-raba, dia masih tidak berani percaya bahwa Pangeran Phoenix Dewa yang bermartabat secara pribadi akan datang ke Kekaisaran Angin Biru. Dia bertanya dengan ragu-ragu, apakah Anda benar-benar seorang pangeran dari Kekaisaran Phoenix Surgawi? Fan Zichen tertawa dengan acuh tak acuh, saya memiliki Divine Phoenix Jade sebagai buktinya. Petik 2. Saat dia berbicara, Feng Zichen mengulurkan tangan kanannya dan sepotong batu giok merah darah berbentuk seperti Phoenix muncul di telapak tangannya. Setelah giok berwarna darah ini muncul, elemen tipe api yang sangat tebal dengan gila menyebar keluar seperti amukan neraka yang membumbung ke langit telah dinyalakan di dalam aula utama, membuat kulit para penggarap mendalam di tingkat yang agak lebih rendah di aula langsung berubah merah, seluruh mereka tubuh hampir memanggang. Sekarang, Chang Wanhe tidak lagi memiliki keraguan apapun, tetapi pada saat yang sama, kejutan dengan cepat naik di hatinya. Dia mengambil satu langkah maju. Meskipun dia melakukan upaya ekstrim untuk mempertahankan kehadiran Kaisar Agungnya, ada ekspresi yang jelas dan terlihat dalam ekspresinya. Dia tertawa ringan, kami tidak pernah berharap bahwa itu adalah tamu mulia dari Divine Phoenix Empire yang menyemarakkan rumah kami. Ini benar-benar kejutan yang tak terduga yang menyenangkan bagi kami. Petik 2. Feng Zichen menyingkirkan Divine Phoenix Jade, membuka kipas giok, dan berkata dengan santai, Kaisar Angin Biru terlalu banyak bicara, aku tidak pantas menjadi tamu bangsawan, pada kenyataannya, aku datang ke sini hari ini tanpa diundang. Saya berharap Kaisar Angin Biru tidak tersinggung. Petik 2. Hahaha, Pangeran ke-13, apapun yang kamu katakan. Ibu kota Divine Phoenix berjarak beberapa ribu kilometer dari kota Kekaisaran Angin Biru kami. Bagi Pangeran ke-13 untuk melakukan perjalanan di darat dan laut sejauh ini, dapat dikatakan bahwa keluarga Kekaisaran Angin Biru saya telah diberkahi dengan hormat dengan kehadiran Anda. Kami bahkan tidak sabar untuk menyambut Anda dengan gembira, jadi bagaimana kami dapat menuduh Anda tentang apapun? Teman-teman, cepat-cepat mengatur kursi kehormatan bagi para tamu terhormat kami dari Divine Phoenix Empire. Petik 2.
Tidak dibutuhkan. Feng Xichen benar-benar melambaikan tangannya dan terkekeh. Yang rendah hati ini juga secara khusus datang ke bangsamu karena masalah penting yang kebetulan bertepatan dengan peristiwa besar Kaisar Angin Biru menikahkan putrinya. Yang rendah hati ini benar-benar tidak berani menunda terlalu lama. Aku ingin tahu apakah Kaisar Angin Biru bisa menebak mengapa yang rendah hati ini datang. Petik 2. Sebenarnya meminta penguasa suatu negara untuk menebak tujuan kedatangannya sendiri sehingga dengan santai tidak diragukan lagi adalah tidak sopan. Perilakunya sombong sampai ekstrim, tetapi praktis tidak ada seorang pun di tempat itu yang berpikir bahwa tindakannya tidak pantas. Karena dia adalah seorang pangeran dari kerajaan Kekaisaran Surgawi. Hampir tidak dibesar-besarkan untuk mengatakan bahwa pengaruhnya di benua langit yang mendalam melampaui biru. Wind Emperors beberapa kali lipat. Lupakan dia yang dianggap sopan kepada Chang Wanhe, bahkan jika dia datang ke sini dengan sikap merendahkan dan suap dengan bahasa vulgar, Chang Wanhe masih tidak akan berani berbenturan dengan dia. Mereka yang berada di tempat kejadian juga tidak berani menyinggung perasaannya atau merasa kesal. Chang Wanhe berpikir sebentar, dan bertanya, mungkin. Turnamen peringkat 7 bangsa langit yang mendalam. Hahaha. Feng Xichen tertawa terbahak-bahak, bahkan belum mencapai setengah tahun sebelum pembukaan turnamen peringkat 7 negara yang terjadi sekali setiap 25 tahun. Namun 5 negara lainnya sudah mulai bertanya pada Divine Phoenix Sect saya tentang hal itu penting sejak 3 tahun sebelumnya beberapa kali untuk mempersiapkannya. Hanya bangsamu yang masih tenang, dan aku awalnya berpikir bahwa bangsamu sudah melupakan masalah ini. Setelah Feng Xichen memasuki aula utama dan mengungkapkan identitasnya, meskipun kata-katanya diucapkan dengan udara yang sombong, mereka dengan cara yang dia ucapkan kata-katanya masih sedikit hormat. Tetapi ketika kata-kata ini keluar, selama seseorang bukan idiot, mereka semua akan dengan jelas mendengar penghinaan yang dia miliki untuk Kekaisaran Angin Biru. Beberapa dunia praktisi yang mendalam sangat marah, tetapi sebagian besar merasa benar-benar tak berdaya dan terhina. Karena dalam turnamen 7 negara, Kekaisaran Angin Biru hanya menerima penghinaan setiap saat, dan selalu diinjak-injak, diejek, dan dipermalukan dengan kejam oleh 6 lainnya. Negara-negara lain yang berpartisipasi dalam turnamen peringkat adalah untuk tujuan mengungkapkan kekuatan mereka, membiarkan negara-negara lain mengalami kekuatan mereka. Tapi itu seolah-olah Kekaisaran Angin Biru berpartisipasi dalam turnamen peringkat sehingga bisa diinjak. Dalam semua 1000 tahun itu, Kekaisaran Angin Biru memilih praktisi terkuat mereka untuk berpartisipasi dalam setiap sesi turnamen ranking bangsa. Namun, tidak peduli negara mana yang mereka lawan, setiap peserta akan menderita kekalahan telak. Dalam setiap turnamen peringkat, mereka akan menjadi lelucon seperti keberadaan dan apa yang harus mereka derita tahun demi tahun, adalah kekalahan dan penghinaan. Kata-kata Feng Xichen dan tawa besar tanpa henti mengungkapkan kebencian dan ejekannya terhadap dunia praktisi mendalam Blue Wind. Warna kulit Chang Wanhe berubah sedikit, kemudian melanjutkan ketenangan aslinya saat dia tertawa dengan acuh tak acuh dan berkata, kita tentu tidak akan melupakan peristiwa besar ini yang hanya terjadi sekali setiap 25 tahun di dalam langit yang mendalam. Hanya saja kami telah terbaring di tempat tidur beberapa tahun terakhir ini. Akibatnya, kami tidak memiliki energi mental untuk memikirkan hal-hal itu. Sudahkah Pangeran ke-13 datang ke sini untuk menyampaikan surat undangan untuk turnamen peringkat bangsa Sky Seven yang mendalam? Petik 2. Benar, Feng Xichen mengangguk. Kemudian, sebuah kartu undangan bercap emas dengan jejak Phoenix merah muncul di antara jari-jarinya. 5 bulan kemudian, turnamen ranking 7 bangsa mendalam Sky Seven Nation yang ke-9 akan berlangsung di Divine Phoenix Empire saya. Karena itu adalah Seven Nation Ranking Turnamen, maka negara ke-7, Blue Wind, harus datang juga. Pada waktu yang dijadwalkan, Divine Phoenix Sect saya akan menunggu semua ahli mendalam Sky di Phoenix City. Turnamen pemeringkatan 7 bangsa diselenggarakan untuk tujuan membandingkan kekuatan dan menampilkan kekuatan nasional dalam aturan yang ditetapkan secara terperinci. Saya percaya Kaisar Angin Biru sudah tahu tentang mereka, jadi yang rendah hati ini tidak akan mengatakan kata-kata yang tidak perlu lagi. Namun, sesi turnamen peringkat ini berbeda dari yang sebelumnya. Aku ingin tahu Kaisar Angin Biru pernah mendengar tentang Ark Mendalam Primordial sebelumnya. Petik 2. Primordial Mendalam Ark. Chang Wanhe menatap kosong sebentar. Kemudian, ekspresi kaget muncul di wajahnya saat dia kehilangan suaranya, mungkin. Ark Mendalam Primordial telah muncul kembali dalam Divine Phoenix Empire. Ketika 3 kata, Primordial Mendalam-mendalam, keluar, mayoritas audiens aula utama bingung. Yun Che juga mengungkapkan wajah yang mempertanyakan tetapi untuk Ling Jie, Chu Yueli, dan orang-orang seperti Xiao Juetian, ekspresi mereka sangat berubah. Mungkinkah Primordial Mendalam Ark telah muncul lagi? Gumam Ling Jie. Alis Ling Yun mengencang saat dia berkata dengan suara rendah, dalam sejarah masa lalu, Ark Mendalam Primordial muncul sekali setiap 300 tahun. Berdasarkan periode waktu yang ditulis, dari waktu penampilan sebelumnya, memang sudah sekitar 300 tahun. Sepertinya gangguan akan datang ke benua langit yang mendalam sekali lagi. Hanya, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita Blue Wind. Selama bertahun-tahun, para praktisi Blue Wind tidak pernah memiliki kesempatan untuk mendekati Ark Mendalam Primordial. Petik 2. Benar, Feng Xichen mengangguk, setengah bulan yang lalu, Ark Mendalam Primordial telah muncul kembali di atas kota Phoenix saya. Menurut laporan tertulis dari Primordial Mendalam Ark, setengah tahun setelah penampilan Primordial Mendalam Ark, pintu bahtera akan terbuka secara sukarela. Setelah perhitungan yang cermat, waktu itu kebetulan jatuh pada kesimpulan dari turnamen peringkat bangsa.
Dikabarkan bahwa primordial mendalam ark berisi harta yang mengejutkan surga dan rahasia dunia yang mengejutkan. Tetapi tidak hanya pembukaan pintu primordial mendalam ark singkat, jumlah orang yang bisa masuk sangat terbatas, dan hanya praktisi yang kuat akan memiliki kualifikasi untuk menjelajahi ark mendalam primordial. Pada saat itu, negara-negara yang mendapatkan 3 penempatan teratas dalam turnamen pemeringkatan 7 negara akan menerima hak untuk secara bersama-sama menjelajahi bahtera mendalam primordial. Saya percaya bahwa Kaisar Angin Biru, juga bangsa-bangsawan ini memiliki cukup banyak pakar yang pasti memiliki ketertarikan ekstrim terhadap tabut mendalam primordial ini. Petik 2. Misterius ark mendalam primordial legendaris tidak tertandingi. Selama seseorang mendengar legenda ini, mereka pasti akan sangat merindukannya, tetapi Chang Wanhe tahu tentang kekuatan Kekaisaran Angin Biru, jadi dia tentu saja tidak berani memiliki harapan berlebihan. Karena dia tidak memiliki harapan yang berlebihan, dia secara alami tidak akan bersemangat sampai pada titik di mana dia akan melupakan dirinya sendiri. Dia sedikit menganggukkan kepalanya, kita lihat. Ini benar-benar berita yang akan sangat menggerahkan semua pakar di dunia. Dengan identitas terhormat Pangeran ke-13, kami tidak berharap bahwa Pangeran ke-13 secara pribadi akan datang ke sini untuk menyampaikan surat undangan untuk turnamen peringkat bangsa. Sehubungan dengan hal-hal seperti itu, bangsawanmu memang membuat terlalu banyak keributan tentang ini, dan bahkan membuat kami agak cemas, hahaha. Wang Hai, mengapa kamu tidak pergi ke sana untuk menerima kartu undangan? Ini awalnya upacara pernikahan Yun Ce dan Putri Chang Yue, Yun Ce yang namanya mengguncang angin biru. Yang berarti dia secara alami protagonis pada upacara ini, tetapi dengan penampilan Feng Xichen, perhatian semua orang terpusat pada tubuhnya dan mereka semua hampir lupa bahwa ini adalah upacara pernikahan besar Yun Ce. Karena status Feng Xichen sebagai Pangeran Phoenix Surgawi terlalu mengejutkan, benar-benar mencekik halau mempesona Yun Ce. Feng Xichen menyerahkan surat undangan itu ketika sudut mulutnya melengkung dengan sedikit rasa jijik dan tampaknya menyeringai geli. Sepasang mata sedikit menyipit beralih ke Yun Ce, The Blue Wind Emperor tampaknya telah salah paham. Turnamen peringkat hanya setengah dari alasan mengapa yang rendah hati ini secara pribadi datang kali ini. Adapun setengah lainnya, adalah persis menantu bangsamu yang baru dipromosikan. Yun Ce. Petik 2. Di tubuhnya, terletak masalah serius tentang garis keturunan Divine Phoenix saya. Bab 368 pedang bergambar dan busur bersenjata. Saat kata-kata Feng Xichen jatuh, suasana di aula besar langsung membeku. Tatapan tegang fokus pada Yun Ce satu demi satu. Sejujurnya, tidak ada yang merasa aneh bahwa Feng Xichen tiba-tiba akan menargetkan Yun Ce. Karena dalam turnamen ranking 2 tahun lalu, Yun Ce telah mengekspos api Phoenix-nya. Dan hanya orang-orang yang terikat pada sekte Phoenix Surgawi dan memiliki garis keturunan Phoenix, yang mampu menggunakan api Phoenix. Garis keturunan Phoenix adalah di mana jiwa Divine Phoenix Sekte berada, dan itu juga sesuatu yang seluruh sekte tanpa ragu akan menghabiskan segalanya untuk melindungi. Mereka pasti tidak akan membiarkan jiwa dan keturunan ini bocor di luar. Oleh karena itu, kecuali Yun Ce adalah murid asli Divine Phoenix Sect, saat berita dia memiliki garis keturunan Phoenix menyebar, Divine Phoenix Sect pasti akan datang mengetuk pintu rumahnya suatu hari. Dan hari ini, akhirnya tiba. Dan orang yang datang, mengesankan, bahkan adalah Pangeran Kekaisaran Phoenix Surgawi, sosok kelas master muda Divine Phoenix Sekte. Ketika dia menghadap Yun Ce, kata-katanya bahkan langsung ke titik, segera merujuk pada kata, garis keturunan. Wajah seperti salju Xia Qing Yue berubah sedikit serius, alis Chu Yueli yang melengkung juga tenggelam. Ekspresi Chang Wanhe, bahkan lebih, berubah terus-menerus. Namun, mengenai garis keturunan Divine Phoenix Sekte, bahkan jika dia adalah Kaisar Angin Biru, dia sama sekali tidak berhak untuk berbicara. Dia hanya bisa melihat ke arah Yun Ce, dengan tatapan membawa kekhawatiran yang dalam. Saat ini, dia hanya bisa berharap bahwa, garis keturunan Phoenix, Yun Ce hanyalah kesalahpahaman. Bagaimanapun, meskipun orang luar telah menyebar bahwa api yang digunakan Yun Ce adalah api Phoenix, Yun Ce tidak pernah mengakuinya, dan mungkin saja itu mirip. Ekspresi Yun Ce, bagaimanapun, sangat tenang. Dengan nada datar, katanya, "Oh, masalah serius terkait dengan garis keturunan sekte Anda. Itu sesuatu yang tidak bisa saya mengerti. Aku, Yun Ce tumbuh di tanah Kekaisaran Angin Biru, garis keturunanku berasal dari orang tuaku, dan mereka tidak pernah meninggalkan Kekaisaran Angin Biru dalam hidup mereka, mereka juga tidak mengambil setengah langkah menuju Divine Phoenix Empire. Bagaimana saya bisa memiliki hubungan sekecil apapun dengan garis keturunan Divine Phoenix Sect Anda? Junior, potong dengan kepura-puraanmu." Penatua berpakaian hitam di belakang Feng Xichen maju selangkah, berkata dengan nada tegas. Garis keturunan Divine Phoenix Sekte saya sangat berharga, sejak penciptaan sekte, melindungi garis keturunan Phoenix kami selalu menjadi prioritas nomor 1 sekte kami, dan kami pasti tidak akan membiarkan sedikit pun garis keturunan kami bocor di luar. Bahkan jika orang-orang sekte menikah dengan orang luar, generasi masa depan mereka harus selamanya tinggal di sekte surgawi Phoenix juga. Kami tidak pernah membiarkan sedikit pun kompromi ketika datang ke hal-hal mengenai garis keturunan kami. Petik 2. Adapun kamu, di turnamen ranking di Blue Wind Empire 2 tahun yang lalu, semua orang yang hadir memiliki semua secara pribadi menyaksikan kamu menggunakan api Phoenix. Dan hanya dengan memiliki garis keturunan Phoenix, seseorang dapat menyalakan api Phoenix. Tubuh Anda dengan jelas membawa garis keturunan Phoenix. Dapat diasumsikan bahwa Anda harus menjadi anak haram yang ditinggalkan di luar oleh murid yang sangat berani dari sekte. Petik 2. Betul, Penatua berpakaian merah perlahan mengangguk,
tatapannya seperti kait. Jika itu bukan karena Anda memiliki garis keturunan Divine Phoenix Sect kami, bagaimana mungkin seorang praktisi kecil seperti Anda yang tumbuh di Blue Wind tanpa latar belakang dari sekte apapun, memiliki bakat mengejutkan, sombong untuk menekan semua pemuda angin biru di turnamen ranking. Bagi Anda untuk dapat memperoleh prestasi Anda sampai hari ini, garis keturunan Phoenix yang dibawa tubuh Anda adalah penjelasan terbaik. Di depan kekuatan Dewa Phoenix Suci, garis keturunan sekte lain, atau jenius satu dalam 100 tahun, pada dasarnya tidak ada bandingannya dengan kotoran anjing. Bagi Anda untuk dapat memperoleh posisi teratas dari turnamen ranking Blue Wind Empire ini, benar-benar normal. Meskipun kata-kata keduanya berseru, mereka jelas memproyeksikan kesombongan yang tak tertandingi, dan penghinaan mereka terhadap para praktisi angin biru. Kemarahan langsung naik di hati beberapa praktisi yang hadir, namun, mereka berani marah, namun, mereka tidak berani berbicara. Karena mengesampingkan perasaan mereka, kata-kata mereka pada dasarnya adalah kebenaran. Di depan kekuatan maha tinggi Divine Phoenix Sekte, seluruh dunia praktisi yang mendalam dalam kekaisaran angin biru pada dasarnya tidak layak disebutkan sama sekali. Tidak hanya itu, beberapa orang yang hadir selalu curiga apakah alasan mengapa bakat Yun Ce begitu mengejutkan, adalah karena ia memiliki garis keturunan Phoenix Divine Sekte. Mata Feng Xichen berkedip tipis. Melambaikan kipas gioknya dengan ringan, katanya dengan santai. Baiklah sekarang, kalian berdua tidak perlu begitu sabar. Ini pernikahan Putri Kaisar Angin Biru hari ini, jika semua orang diganggu karena ini, maka kita akan menjadi orang yang salah. Yun Ce, saya yakin Anda pasti mengerti apa yang kami coba sampaikan. Masalah apakah tubuh Anda memiliki garis keturunan Phoenix sangat penting bagi Divine Phoenix Sekte saya, karenanya, pangeran ini membutuhkan sedikit darah Anda. Setelah darah Anda ada di tangan pangeran ini, apakah Anda memiliki garis keturunan Phoenix akan jelas dalam sekejap. Lalu, apakah Anda siap untuk mengambil darah Anda sendiri, atau Anda ingin pangeran ini membantu Anda melepaskan beberapa darah? Suasana aula besar langsung menjadi lebih tertindas. Chang Wanhe mengambil langkah ke depan, membuka mulutnya, tetapi dia tidak dapat mengeluarkan satu suara pun. Dalam masalah besar mengenai garis keturunan Divine Phoenix Sect, dia tidak punya hak untuk berbicara sama sekali. Sudut bibir Yun Ce bergerak, tersenyum ringan. Kulit dan rambut saya diberikan oleh orang tua saya, orang-orang dengan hak untuk mengambil darah saya, hanya orang-orang yang saya cintai. Kami berdua bukan teman atau musuh, dan kami jauh dari akrab satu sama lain. Jadi hak apa yang Anda minta dari saya untuk memberikan darah saya kepada Anda? Saat kata-kata ini jatuh, semua orang terkejut di hati mereka. Setelah Burning Heaven Clan dimusnahkan, cara tirani dan sombong Yun Ce berakar dalam-dalam di hati setiap orang. Namun, tidak ada yang mengira bahwa ketika Yun Ce menghadapi Pangeran Divine Phoenix Sekte, cara bicaranya akan benar-benar keras seperti sebelumnya. Lupakan tentang rendah hati, dia bahkan tidak sedikit pun sopan. Penghinaan. Rendah junior, Anda benar-benar berani menjadi sombong di depan Yang Mulia. Penatua berpakaian hitam meledak dengan amarah. Yang Mulia, dengan status mulia Anda, pada dasarnya Anda perlu menyia-nyiakan kata-kata Anda dengan seorang anak haram rendahan. Tidak apa-apa membiarkan saya untuk menangkapnya secara langsung, dan melepaskan darahnya. Jika Yang Mulia berpikir itu terlalu merepotkan, membunuh anak haram seperti ini, tidak masalah juga. Bahkan tidak perlu mengujinya. Petik 2. Penghinaan. Rendah junior, Anda benar-benar berani menjadi sombong di depan Yang Mulia. Penatua berpakaian hitam meledak dengan amarah. Yang Mulia, dengan status mulia Anda, pada dasarnya Anda perlu menyia-nyiakan kata-kata Anda dengan seorang anak haram rendahan. Tidak apa-apa membiarkan saya untuk menangkapnya secara langsung, dan melepaskan darahnya. Jika Yang Mulia berpikir itu terlalu merepotkan, membunuh anak haram seperti ini, tidak masalah juga. Bahkan tidak perlu mengujinya. Petik 2. Anak haram rendahan. Alis Yun Ce langsung tenggelam, niat membunuh yang dingin sampai ekstrim melintas di kedalaman matanya. Tiga kata ini, tidak hanya mempermalukannya, tetapi juga orang tua dan kerabatnya. Hahaha. Feng Xichen bahkan tidak sedikit pun marah, melainkan, dia mengangkat kepalanya dan mulai tertawa terbahak-bahak. Yun Ce, sejak hari pertama pangeran ini melangkah ke tanah kekaisaran angin biru, saya telah mendengar tentang kesombongan Anda yang menantang surga. Setelah melihatnya secara langsung hari ini, itu benar-benar bahkan tidak sedikit pun tidak benar. Tetapi pangeran ini menyukai orang-orang seperti Anda, karena seorang idiot sombong seperti Anda yang tidak tahu perbedaan antara langit dan bumi, selalu mampu memberikan pangeran ini beberapa saat yang menggembirakan. Jika dunia ini kekurangan orang idiot sepertimu, kehidupan pangeran ini akan benar-benar tanpa terlalu banyak sukacita. Petik 2. Kalian berdua, mundur. Hari ini, pangeran ini secara pribadi akan bermain dengan darahnya. Petik 2. Jepret. Kipas giok di tangan Feng Xichen langsung terbuka. Tindakan kasual seperti itu, benar-benar menghasilkan gelombang suara seolah-olah ruang dihancurkan. Beberapa meja pernikahan di sekitarnya langsung hancur oleh energi mendalam yang menakutkan, dengan berbagai gelas kaca dan piring batu giok berserakan ke tanah. Ini adalah Blue Wind Imperial Palace, dan itu bahkan tempat di mana pernikahan sang putri diadakan. Di Blue Wind, bahkan jika seseorang memiliki dendam surgawi yang besar, seseorang tidak akan pernah berani bertindak gegabah pada kesempatan seperti itu. Namun Feng Xichen mengulurkan tangannya seperti yang dia katakan. Jelas, dia pada dasarnya tidak pernah menempatkan istana kekaisaran ini di matanya sama sekali. Dan ketika pukulannya yang tunggal ini dilepaskan, para tamu di sekitarnya memucat karena terkejut.
Bahkan tokoh-tokoh kelas sekte-sekte yang memiliki kekuatan maha kuasa, semua memiliki wajah pucat serta mereka mundur karena ketakutan. Karena kekuatan hebat yang dilepaskan oleh Feng Xichen, sangat mengesankan, kekuatan tahta. Atrone, adalah eksistensi di puncak akhir Kekaisaran Angin Biru, dan jumlah singgasana di Kekaisaran Angin Biru bertambah bahkan kurang dari 10. Tapi pangeran ini yang baru berusia sekitar 20 tahun, dan menduduki peringkat ke-13 di Istana Kekaisaran Surgawi Phoenix, sebenarnya memiliki kekuatan tahta. Aura kedua tetua yang dibawanya, juga tidak menjadi yang paling lemah darinya. Jelas, mereka juga adalah singgasana asli yang sama. Chang Wanhe sama sekali tidak pernah menduga bahwa Feng Xichen akan benar-benar bertindak dalam upacara pernikahan istana, saat ia berseru dengan keras. Pangeran ke-13, tolong dengarkan kami. Ketika kata-kata Chang Wanhe jatuh, Feng Xichen bahkan tidak peduli sama sekali. Kipas giok di tangannya tiba-tiba terbang, berputar dengan kecepatan ekstrim. Itu berubah menjadi roda pengambilan hidup terbang menuju Yun Ce. Di belakang roda terbang, garis hitam tipis panjang membuntuti di belakangnya. Mengejutkan, itu adalah ruang yang terkoyak. Dan tempat itu terbang, diarahkan tepat di tenggorokan Yun Ce. Jelas, dia ingin segera memerciki darah dalam upacara pernikahan ini. Hati-hati, seru Ling Yun, Ling Jie, dan Dong Fangxiu. Menghadapi kipas giok yang masuk ini dengan aura pengambilan hidup, alis Yun Ce mengencang. Dia tidak memblokirnya, melainkan, sambil membalikkan tubuhnya, dia bangkit dengan lompatan. Dengan suara keras, dia menghancurkan atap aula besar, dan melaju ke selatan. Mencoba melarikan diri. Feng Xichen tersenyum dingin. Dengan lambaian tangannya, kipas giok itu terbang kembali ke telapak tangannya. Sosoknya yang menyala-nyala kabur dan ketika dia menerobos pintu, sepertinya tubuhnya telah berteleportasi, saat dia mengejar ke arah yang dipercepat Yun Ce. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa perubahan seperti itu akan benar-benar terjadi pada pernikahan besar ini yang menjadi fokus seluruh kerajaan. Berbagai ahli Kekaisaran Angin Biru saling memandang, wajah mereka pucat, namun, tidak satupun dari mereka yang berani menghentikan Feng Xichen, meskipun ini adalah wilayah Kekaisaran Angin Biru. Benar-benar lelucon. Bahkan jika mereka akhirnya menyinggung Yun Ce, mereka pasti tidak akan memilih untuk menyinggung Divine Phoenix Sect. Meskipun nama mereka dan nama sekte mereka mungkin mengguncang Kekaisaran Angin Biru, di depan Divine Phoenix Sekte, pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki sedikit kekuatan untuk melawan. Bahkan jika kemarahan mereka telah mendidih sampai ke otak mereka, mereka pasti tidak akan memiliki keberanian untuk melangkah ke dalam masalah Divine Phoenix Sect. Di dalam Moon merangkul istana, Chang Yue, yang telah lama selesai berdandan, diam-diam, dan cemas duduk di depan cermin rias. Bersembunyi di bawah jumbai kaca yang bergoyang ringan, adalah wajahnya yang benar-benar indah. Di sampingnya, Xiao Lingqi menemaninya. Sesekali, dia akan berbicara dengannya, menenangkan kegelisahan di hatinya. Dalam beberapa saat singkat lainnya, Yun Ce akan datang untuk membimbingnya dengan tangan, untuk beribadah ke surga dan bumi bersamanya, dan menjadi suami dan istri. Pada saat ini, ledakan yang menggoncang telinga tiba-tiba datang dari luar. Setelah ledakan keras, serangkaian suara tidak teratur berdering. Suara awal gong dan drum tiba-tiba berhenti tiba-tiba, dan yang tersisa hanyalah kekacauan. Meskipun Moon merangkul istana sangat jauh dari aula pernikahan besar, suara-suara ini masih bisa didengar dengan jelas. Suara apa itu? Chang Yue berbicara dengan cemas. Apa yang terjadi di luar? Aku akan pergi melihatnya. Xiao Lingqi langsung menjadi cemas juga, dan dia berlari keluar dengan langkah cepat. Yun Ce berturut-turut melompat ke udara beberapa kali, dengan cepat bergerak jauh dari ruang pernikahan. Setelah mendarat di tanah kosong di Istana Kekaisaran, langkahnya tiba-tiba berhenti, sementara Feng Xichen tampaknya segera mendarat di belakangnya tepat setelah itu, kecepatannya benar-benar secepat hantu. Melihat Yun Ce berhenti di langkahnya, dia mulai tertawa mengejek. Ayo, lari, kenapa kamu tidak berlari lagi? Sudah lama sekali sejak pangeran ini bermain petak umpet. Paling tidak, Anda harus membiarkan pangeran ini memainkan perannya. Petik 2. Lari. Yun Ce mengungkapkan senyum dingin. Kamu pikir aku takut padamu? Hari ini adalah hari pernikahanku, aku tidak ingin darahmu mengotori aula pernikahanku. Petik 2. Ekspresi Feng Xichen tidak berubah saat kabut berkumpul di kedua matanya. Tingkat kesombongan Yun Ce, jauh di atas harapannya. Sejak dia muda, ini sebenarnya pertama kalinya dia bertemu seseorang yang berani berbicara dengannya dengan cara seperti itu. Sudut bibirnya perlahan terangkat, tawanya terdengar lebih berbahaya. Darahku, hahaha, Anda benar-benar sombong dan bodoh sampai-sampai lucu. Apakah Anda berpikir bahwa seseorang seperti Anda, berhak untuk melihat darah saya? Tapi dari kelihatannya, mengenai masalah garis keturunan ini, sudah tidak perlu mengujinya lagi. Kamu sebenarnya, dengan sangat tulus, mencari kematianmu sendiri di depan pangeran ini. Padahal, ada baiknya untuk beralih ke lokasi yang lebih luas. Dengan meninggalkan aula pernikahan atau apapun yang utuh, setelah ini, bahkan lebih nyaman untuk mengubahnya menjadi aula roh. Petik 2. Aula roh. Untuk penggunaanmu sendiri, kata Yun Ce dengan mata menyipit. Bab 369 meminta dihina. Sebagai pangeran Kekaisaran Phoenix Surgawi, ketika tiba di negara manapun, Feng Xichen akan selalu bisa berjalan dengan punggung lurus sepenuhnya. Tampaknya, ketika ada orang di depannya, mereka akan selalu diam, dan tidak berani memiliki sedikit pun perilaku tidak sopan atau ofensif, terlebih di Kekaisaran Angin Biru yang paling lemah. Namun,
Statusnya sebagai Pangeran Phoenix Surgawi, jelas tidak menanamkan rasa takut pada Yun Che, dan ini tidak diragukan lagi menyebabkan hati Feng Xichen menjadi sangat masam, dan niatnya untuk membunuh Yun Che telah sepenuhnya ditingkatkan juga. Dia dengan angkuh tertawa dingin. Yun Che, pangeran ini benar-benar ingin tahu di mana Anda mendapatkan keberanian dan kepercayaan diri itu, untuk benar-benar berani menampilkan kesombongan seperti itu di depan pangeran ini. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda tak terkalahkan, hanya dengan mampu memusnahkan klan surga pembakaran, salah satu yang disebut 4 sekte utama? Hahaha, seekor katak di sumur yang tidak pernah keluar dari negara kecil ini, benar-benar lucu dan menyedihkan. Terus terang, di sepanjang jalan, saya telah mendengar banyak desas-desus tentang Anda. Awalnya, saya masih memiliki sedikit harapan untuk Anda, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Anda yang mendalam sebenarnya hanya di alam mendalam bumi, yang bahkan tidak dapat digambarkan sebagai menyedihkan. Sepertinya ini yang disebut 4 sekte besar, tidak lebih dari 4 lelucon terbesar. Feng Xichen dengan tenang menatap Yun Che, matanya tampak seperti sedang memandangi semut rendahan yang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk dilihat di hadapannya. Tapi, nasibmu masih cukup baik, karena kamu akan mati dengan terhormat di tangan pangeran ini. Sebelum kau mati, pangeran ini bahkan akan berbaik hati untuk membiarkan sampah dengan garis keturunan campuran sepertimu. Saksikan seperti apa nyala api Phoenix yang sebenarnya. Petik 2. Gerakan tangan Feng Xichen berubah, kipasnya terbuka, dan tanda api merah di dahinya berkedip, memancarkan cahaya yang membakar mata. Seketika, api merah Phoenix meledak seolah-olah tornado tiba-tiba tersapu, memenuhi langit dan menghalangi matahari dalam sekejap mata. Udara mengembang dan melonjak, dan distorsi parah muncul di mata semua orang. Gelombang panas yang sangat mengerikan menyelimuti ke bawah, menyebabkan semua orang di sekitarnya terlihat seolah-olah mereka dibungkus dengan magma yang menyala-nyala. Napas mereka benar-benar tertahan, dan seluruh tubuh mereka terasa seperti akan terbakar. SCREE gelombang. Tangisan burung Phoenix yang jernih dan keras terdengar dari dalam nyala api, gemetar setiap orang sampai pada titik di mana bahkan jiwa mereka sangat terguncang. Orang-orang mengangkat kepala mereka, dan mengejutkannya, mereka melihat api merah tua yang memenuhi langit itu tampak seolah-olah mereka dibentuk dan digabungkan dengan Fire Phoenixes yang tak terhitung jumlahnya yang meluas yang mengeluarkan kekuatan destruktif yang bahkan bisa membakar langit dan bumi. Para ahli Blue Wind sekitarnya mundur karena ketakutan. Panas nyala api ini bersama dengan kekuatan dan kedalamannya, benar-benar melampaui pemahaman dan imajinasi mereka. Bahkan api mendalam Purple klan surga dari tingkat tertinggi, di depan api merah ini, bahkan tidak bisa dibandingkan, karena ini adalah api Phoenix yang berasal dari Sekte Phoenix Suci. Mereka memiliki kekuatan binatang surgawi, mereka adalah api terkuat di depan umum dari seluruh benua langit yang mendalam. Ada banyak ahli yang hadir, namun, tidak satu pun dari mereka memiliki kepercayaan diri untuk melawan api seperti ini. Juga, bahkan Dong Fangxiu, seorang ahli utama di setengah langkah ke Kaisar Mendalam Realm, bahkan mungkin terbunuh seketika ketika menghadapi ini sangat menakutkan api. Melihat api Phoenix yang menyelimuti seluruh langit, Penatua berpakaian hitam dan Penatua berwarna merah mengangguk pelan juga. Penatua berpakaian hitam menghela nafas. Meskipun bakat yang mulia tidak dapat dianggap sebagai yang terbaik di antara banyak pangeran, ia, bagaimanapun, masih membawa garis keturunan kerajaan. Pada tahun ini, kekuatan nyala api Phoenix-nya telah membuat banyak terobosan. Saat ini, ia tampaknya tidak lagi lebih lemah dari kita hal-hal lama. Saya percaya, mengingat 1 tahun lagi, dia akan dapat sepenuhnya melampaui kita. Petik 2. Kata Penatua berpakaian merah. Ho, kita hanyalah 2 pengawal kecil di sekte ini. Batas seumur hidup kita pada dasarnya terbatas pada Kaisar Mendalam, bagaimana kita dapat digunakan sebagai pembanding untuk yang mulia. Dengan kemajuan yang mulia saat ini, ia mungkin memiliki harapan untuk menjadi tuan dalam hidupnya. Petik 2. Api Phoenix yang memenuhi langit seperti api-api penyucian. Membawa aura destruktif tanpa batas, mereka menyelimuti ke bawah, menuju Yun Che. Melihat api yang turun, Yun Che awalnya ingin bertindak, namun, seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, sepasang tangan yang telah diangkat ditarik, membiarkan api turun dan sepenuhnya merendamnya di dalam. Bos! Yun Che. Lautan api yang memenuhi langit benar-benar menelan Yun Che, bahkan menyebabkan sosok dan auranya benar-benar tertelan di dalamnya. Tanpa daya menyaksikan seluruh adegan ini, serangkaian raungan panik datang dari sekitarnya. Ling Jie dan Dong Fangxiu melompat keluar dari kerumunan, namun, sebelum mereka bahkan bisa mendekati api Phoenix, mereka dipaksa kembali oleh panasnya nyala api yang jauh melampaui imajinasi mereka. Mereka pada dasarnya tidak dapat mendekati sama sekali. Dalam keadaan ngeri mereka pada dasarnya tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya hasilnya jika mereka diliputi oleh api seperti ini. Mungkin, dalam sekejap saja, dari pakaian mereka, ke kulit mereka, ke daging mereka, dan bahkan tulang mereka semua bisa dibakar menjadi abu. Hahaha. Feng Xichen tertawa kejam, liar. Jadi ini adalah nomor 1 dari turnamen ranking Blue Wind. Nomor 1 generasi muda Blue Wind. Gigiku benar-benar rontok karena tertawa di sini. Pangeran ini mengira bahwa dia mungkin bisa berjuang sedikit, tidak pernah kuharapkan bahwa di bawah kekuatan api Phoenix, dia sebenarnya bahkan tidak bisa bergerak, dan langsung ditelan utuh. Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa terbakar oleh nyala api Phoenix. Di bawah nyala api Phoenix yang intens, hanya dalam 3 detik, bahkan tulangnya akan berubah menjadi abu. Petik 2. Yun Che, yang ditelan utuh oleh api Phoenix, secara alami tidak menerima segala bentuk kerusakan. Lupakan Feng Xichen,
Bahkan jika ayahnya, Master Sekte Phoenix Suci saat ini, Kaisar Phoenix Suci, ada di sini, dia seharusnya tidak berpikir untuk menggunakan api Phoenix untuk melukai sehelai rambutnya. Dia berdiri di dalam api yang tidak bergerak, memusatkan hatinya untuk merasakan nyala api Phoenix di sisinya. Api Phoenix memang membutuhkan garis keturunan Phoenix untuk dinyalakan. Alasan mengapa dia sendiri mampu membakar darah Phoenix, adalah karena dia memiliki 3 tetes darah Phoenix murni dalam aliran darahnya. Dia ingin tahu apakah ada perbedaan antara api Phoenix-nya sendiri, dan api Phoenix yang dibakar oleh seseorang yang garis keturunannya telah dilewati turun selama bertahun-tahun oleh Divine Phoenix Sect. Dan hasilnya, sangat mengecewakannya. Sebenarnya, tidak peduli apakah itu api yang dinyalakan oleh Yun Che, atau bahkan orang-orang dari Divine Phoenix Sect, tidak satupun dari mereka yang bisa disebut api Phoenix. Sebaliknya, mereka hanyalah api mendalam biasa yang membawa sedikit kekuatan surgawi Phoenix. Hanya api dari binatang suci, Phoenix itu sendiri, adalah api Phoenix yang sebenarnya. Dan kemurnian darah Phoenix dalam aliran darah seseorang, secara alami memutuskan kemurnian api Phoenix seseorang juga. Sebagai seseorang yang tubuhnya membawa benih dewa jahat, dan juga darah Phoenix, pemahaman Yun Che terhadap hukum api, dan kemampuan mengendalikan apinya, bisa dikatakan sangat kuat. Dalam sekejap, dia bisa merasakan bahwa, kemurnian, api Phoenix dinyalakan oleh Feng Xichen. Pada dasarnya bahkan tidak setengah dari miliknya. Setelah semua, sumber darah Phoenix Yun Che datang langsung dari binatang surgawi, Phoenix itu sendiri. Sementara garis keturunan Feng Xichen Phoenix, diturunkan dari generasi ke generasi. Tingkat kemurniannya, pada dasarnya tidak bisa dibandingkan dengan Yun Che. Satu-satunya yang memiliki garis keturunan yang kemurniannya bisa menyamai Yun Che, adalah leluhurnya dari generasi pertama, yang telah menerima darah Phoenix. Namun, cara nyala api ini dinyalakan, dan hukum penghancurnya, sangat misterius. Dari dalam mereka, Yun Che bisa dengan jelas melihat bayangan Old Ode of Phoenix. Saat itu di pengadilan Phoenix, menggunakan kemampuan mengendalikan kekuatannya dari Evil God Fire Seed, ia dengan paksa menerobos hukum-hukum dasar api Phoenix. Di bawah keadaan tidak memiliki seni mendalam Phoenix, ia dengan paksa memahami keterampilan mendalam Phoenix tahap kelima dan keenam World Ode of Phoenix. Namun, tanpa hukum dasar Phoenix Profound Arts dari From World Ode of Phoenix, api Phoenix Yun Che selalu hanya mampu menunjukkan kekuatan di tingkat paling dasar. Kekuatan dari 2 kemampuan api besar Phoenix, juga sama terbatasnya. Sementara Divine Phoenix Sekte, memiliki tahap lengkap pertama hingga keempat dari World Ode of Phoenix. Jika Yun Che dapat menerima tahap pertama hingga keempat, dan menyatukan mereka ke tahap kelima dan keenam, kekuatan api Phoenix-nya pasti akan meningkat dengan jumlah yang jauh lebih besar. Dalam api Phoenix Feng Xichen, Yun Che mencoba menangkap jejak World Ode of Phoenix, namun, dengan sangat cepat, dia menyerah. Lagi pula, untuk memahami terbalik seni yang mendalam dari kekuatan lawan pada dasarnya adalah sesuatu yang tampaknya mustahil untuk dicapai. Membentangkan kedua tangannya, jejak api Phoenix berwarna emas terbakar di dahinya melintas sejenak. Api Phoenix berwarna merah tua serupa mulai menyala dari tubuhnya, dan kemudian, mereka meledak dengan ganas. Dalam sekejap, seolah-olah monster laut ganas telah bangkit dari laut, ruang bergetar dengan liar, dan suara kain yang terkonsentrasi robek terdengar. Api Phoenix yang awalnya menutupi seluruh langit, berubah kacau oleh ledakan kekuatan dalam sekejap mata, dan mereka bahkan hancur berkeping-keping, dimusnahkan. Dan apa yang memusnahkan api Phoenix ini, sebenarnya adalah api Phoenix yang sama. Yang datang dari Yun Che. Namun, keduanya memiliki perbedaan. Api Phoenix Feng Xichen itu seperti ular spiritual yang tak terhitung jumlahnya, sementara api Phoenix Yun Che seperti naga surgawi mendominasi langit, dan kemanapun pergi, api Phoenix Feng Xichen itu brutal, dan dengan paksa, meledak. Apa? Perubahan yang datang begitu tiba-tiba, menyebabkan Feng Xichen, dan pria tua merah dan hitam menjadi sangat terkejut. Yun Che ditelan oleh api Phoenix Feng Xichen selama hampir 5 detik, dan mereka awalnya percaya bahwa Yun Che pasti sudah terbakar menjadi abu. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa bukan hanya Yun Che yang bahkan tidak melukai sedikit pun, ledakan mendadaknya dengan api Phoenix-nya sendiri, dapat dengan paksa meledakkan api Phoenix Feng Xichen. Meledakan api Phoenix dari Pangeran Phoenix Surgawi. Orang harus tahu bahwa di Divine Phoenix Sect, garis keturunan Phoenix dari Divine Phoenix Imperial Family, relatif, paling murni. Di bawah tingkat kekuatan yang sama, kekuatan api Phoenix yang dinyalakan oleh anggota keluarga kekaisaran, jauh melampaui murid biasa. Kekuatan yang mendalam Feng Xichen berada di tingkat kedua dari Kaisar Realm, namun, ia benar-benar mampu menghadapi murid reguler Divine Phoenix Sekte yang kekuatannya berada di tingkat keempat Kaisar Alam Mendalam tanpa dikalahkan. Tapi Yun Che, yang kekuatannya hanya pada tingkat ketujuh dari alam mendalam bumi, dengan api Phoenix yang berasal dari apa yang mereka sebut sebagai garis keturunan Phoenix, anak haram, benar-benar bisa meledakkan api Phoenix Feng Xichen. Pada saat ini, mereka tampak seolah-olah telah melihat hantu di bawah sinar matahari. Juga, pada saat yang sama, jiwa mereka tiba-tiba mulai melonjak tak terkendali. Jelas, mereka merasakan suatu bentuk tekanan yang datang dari garis keturunan mereka. Dan mereka tidak sepenuhnya asing dengan bentuk tekanan ini, akan tetapi, perasaan tekanan yang datang dari garis keturunan mereka, jelas hanya dapat terjadi ketika tingkat kemurnian garis keturunan seseorang melebihi tingkat tekanan mereka, dan itu bahkan harus melampaui kekuatan mereka sendiri. Dirasakan. Namun, saat ini, perasaan ini jelas datang dari Yun Che. Bagaimana itu mungkin?
Bagaimana mungkin garis keturunan anak haram yang tinggal di luar, menyebabkan seorang pangeran yang membawa garis keturunan kerajaan merasakan tekanan? Bagaimana mungkin? Ekspresi Feng Xichen menegang. Kemudian, itu terdistorsi perlahan, sedikit demi sedikit. Dia menatap dengan bingung pada nyala api Phoenix miliknya yang sebenarnya dihancurkan oleh nyala api Phoenix yang mirip lawannya. Dia merasa seolah-olah harga diri dan kehormatannya sangat hancur bersama dengan nyala api Phoenix. Sambil menggertakkan giginya dengan kuat, Feng Xichen tiba-tiba meraung keras. Seluruh tubuhnya naik ke udara, tanda nyala Phoenix di dahinya sangat bersinar ketika kipas giok di tangannya menghujani api yang ganas dan seperti badai. Anak kecil, pangeran ini memiliki garis keturunan Divine Phoenix Imperial Household yang paling terhormat dan berharga. Di depan pangeran ini, Anda hanya mempermalukan diri sendiri dengan api Phoenix rendahan Anda. Pangeran ini akan segera memungkinkan Anda untuk menyaksikan. Apa sebenarnya api Phoenix itu? Petik 2. Kekuatan Divine Phoenix. Phoenix Domain. Seruan panjang burung Phoenix melintasi langit, nyala api yang awalnya menutupi langit dan bumi seketika mengembang beberapa kali sekali lagi. Sebelumnya, Feng Xichen yang hatinya dipenuhi dengan penghinaan dan pikiran yang menggoda, hanya menggunakan sekitar 40% dari kekuatannya. Namun, kali ini, dia menggunakan semua kekuatannya, dan bahkan dengan paksa mengaktifkan kemampuan penghancur terkuatnya saat ini, Phoenix Domain. Api meraung liar dan mereka dengan cepat membentuk Phoenix raksasa yang menyala-nyala, berputar dengan sangat marah di atas tanah, menghujani kekuatan penghancur yang mengguncang langit dan bumi. Sudut bibir Yun Ce terhubung ke busur mengejek. Menyebarkan kedua tangannya, tanda api emas sekali lagi muncul, dan lotus berwarna merah tua dengan bangga mekar. Star Lotus hangus setan. Bang bang bang. Lapisan demi lapisan bunga yang menyala-nyala, membawa aura tirani yang bisa membakar segalanya, mekar dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat setiap lapisan bunga yang menyala mekar, Phoenix Domain dengan paksa dan brutal terbuka. Burung Phoenix menyala yang baru saja terbentuk, langsung diiris menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Api yang tersebar, di bawah menelan dari api lotus iblis, seperti salju putih yang disinai oleh sinar matahari yang intens, ketika mereka dengan cepat menghilang ke dalam ketiadaan. Bab 370 Sombong. Feng Xichen jelas merasakan Phoenix Domain-nya terkoyak-koyak seperti kain compang camping dalam sekejap mata. Dalam waktu kurang dari 10 napas waktu, ia bahkan kehilangan kontak dengan semua nyala api Phoenix. Nyala api Phoenix yang ia pandang sebagai kesombongan, kemuliaan, dan bahkan kehidupan, yang membuatnya hampir tak tertandingi di antara mereka yang memiliki tingkat kedalaman yang sama, sebenarnya telah benar-benar dihancurkan oleh, hanya di alam mendalam bumi seperti itu dalam sekejap mata. Mata kerumunan di sekeliling semuanya menatap selebar lonceng, masing-masing dan masing-masing dari mereka terkejut sampai hampir kehilangan kesadaran. Mereka semua hanya mendengar desas-desus tentang kekuatan Yun Ce sebelumnya, satu-satunya yang dimusnahkan Burning Heaven Clan, melukai Ling Tiani, rumor ini semua menggambarkan kekuatan Yun Ce. Namun, bahkan jika ada puluhan ribu variasi rumor seperti itu masih jauh lebih rendah daripada kejutan yang dialami dengan menyaksikannya secara pribadi. Kekuatan meletus dari Feng Xichen adalah kekuatan kaisar mendalam yang asli, dan tidak hanya dia memiliki garis keturunan Phoenix, itu juga garis keturunan keluarga kekaisaran Divine Phoenix Sekte. Kerumunan yang hadir bahkan tidak memiliki keberanian untuk memperkirakan kekuatan dari kekuatannya. Tapi nyala api Phoenix-nya, dan bahkan domain yang dia bawa keluar, begitu mudah hancur berkeping-keping oleh Yun Ce begitu saja. Bahkan api Phoenix datang bangsawan Phoenix sudah seperti ini di depan Yun Ce, jadi bisa dibayangkan bagaimana api yang mendalam dari Burning Heaven Clan telah berakhir. Dahi Xiao Juetian sudah dipenuhi keringat panas, tulang belakangnya kedinginan, dan napas dingin bahkan menembus celah di antara giginya. Ketika secara pribadi menyaksikan kekuatan Yun Ce yang menakutkan, dia setengah ketakutan, dan setengah bersukacita. Dia bersukacita bahwa dia tidak memilih untuk menghadapinya tanpa henti, dan malah menurunkan wajahnya untuk berkompromi. Memusnahkan Burning Heaven Clan, paling banyak membuktikan bahwa cara Yun Ce melakukan sesuatu itu kejam dan ekstrim, tetapi berani untuk bertengkar dengan Pangeran Kekaisaran Surgawi Phoenix. Membuktikan bahwa dia tidak diragukan lagi adalah orang gila yang tidak mempertimbangkan konsekuensi. Orang gila dengan kekuatan yang begitu menakutkan, yang bahkan tidak takut sama sekali dengan Kekaisaran Phoenix Surgawi. Siapapun yang memprovokasi dia pasti akan mengundang kehancuran mereka sendiri. Xiao Juetian benar-benar menegaskan keputusannya saat ini. Bahkan jika Yun Ce menginjak martabat seluruh Xiao Sekte di bawah kakinya, dia akan menyambutnya dengan senyum, dan tidak akan pernah menyinggung perasaannya sedikitpun. Api Star Scorching terus meluas, dan dengan cepat menyebar ke Feng Xichen setelah menelan Phoenix Domain Feng Xichen. Api ini yang berasal dari Yun Ce semua api Phoenix, Feng Xichen mampu mengenali titik ini dalam sekejap. Namun, sementara keduanya sama-sama api Phoenix, panas terik dan gelombang tekanan yang sangat sombong dari api Phoenix yang berasal dari Yun Ce, sebenarnya membuat tubuh dan garis keturunan Feng Xichen mulai bergetar secara bersamaan. Tubuhnya sangat selaras dengan api Phoenix, tapi sebelum api Phoenix Yun Ce bahkan menyentuh tubuhnya dan hanya mendekat, energi pelindungnya yang mendalam sudah melengkung ke sebagian besar, sementara permukaan tubuhnya lebih merasakan perasaan menyakitkan karena menjadi hangus seolah-olah dagingnya terkoyak. Pada saat ini, roh Feng Xichen hampir runtuh. Tidak mungkin. Anda hanya, tidak signifikan di bumi realem mendalam, bagaimana Anda bisa menang melawan Phoenix Bloodland pangeran ini? Mati. Pakaian di seluruh tubuh Feng Xichen kembung saat sekelompok api merah menyala dengan ganas terbakar dari tubuhnya.
Tapi sebelum sekelompok api ini memiliki kesempatan untuk meletus, api bintang Yunce yang terbakar sudah meluap seperti gelombang laut yang mengamuk, menelan Feng Xichen di dalamnya. Hanya dalam 5 napas waktu, nyala api Phoenix yang Feng Xichen mati-matian nyalakan kembali sudah ditekan sampai habis, dan bahkan energi pelindungnya yang dalam juga cepat mencair. Feng Xichen langsung panik, dan merasakan krisis kematian untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dengan teriakan nyaring, energi seluruh tubuhnya melonjak, dan dia mundur ke belakang dengan kecepatan tercepat yang mungkin, melarikan diri dari api Star Scorching dengan sekuat tenaga. Tapi bahkan sebelum dia sempat bernapas, sosok Yunce sudah muncul di depannya seolah-olah hantu. Dengan kesalahan naga telah muncul di tangannya, ia langsung menabrak dada Feng Xichen. Dua pengawal surgawi Phoenix Sekte Hitam dan Merah sudah terkejut keluar dari akal mereka beberapa kali setelah api Phoenix Feng Xichen telah runtuh. Melihat situasi Feng Xichen pada saat ini, mereka secara bersamaan menjadi pucat karena ketakutan, dan dengan keras meraung, berhenti. Dalam deru keras, keduanya secara bersamaan berlari keluar seperti kilat, tetapi saat mereka bertindak, seluruh tubuh mereka tiba-tiba merasakan hawa dingin, dan bahkan gerakan mereka menjadi kaku setelahnya. Siluet putih kabur, dan Xia Qingyue diblokir di depan keduanya mengenakan kerudung es di wajahnya saat roh es berkibar di seluruh tubuhnya. Dia berbicara dengan nada acuh tak acuh dan dingin, kamu akan mengambil keuntungan dari angka, dan menggertak orang muda sebagai orang tua. Melihat seorang gadis kecil yang belum berumur 20 tahun benar-benar menghalangi bagian depan mereka, kedua orang tua itu meraung dengan jijik, hanya seorang gadis kecil seperti kamu, berani menghalangi kita. Anda pengadilan kematian. Sebelum suara itu jatuh, penatua berpakaian merah itu mengeluarkan telapak tangan, dan menyemprotkan api Phoenix besar ke arah Xia Qingyue, mencoba untuk langsung meniupnya. Namun, sebelum api Phoenix bahkan mendekati tubuh Xia Qingyue, mereka tiba-tiba macet, lalu dengan cepat menghilang, dan pada akhirnya benar-benar berubah menjadi sederet es yang berserakan yang menghujani. Pikiran para lelaki tua hitam dan merah sama-sama gempar, mereka sama sekali tidak berani mempercayai mata mereka sendiri. Pada saat yang sama, gelombang energi dingin yang sepertinya datang dari neraka tiba-tiba menyerang, membuat tubuh mereka langsung menjadi kaku. Saat semua roh es menari-nari di sekitar Xia Qingyue, tanah di antara pria tua hitam dan merah tiba-tiba berserakan ketika pohon besar kristal es keluar dari tanah dan dengan cepat tumbuh. Dalam sekejap mata, daun-daun salju dan kristal es yang tak terhitung jumlahnya berserakan, menganyam jaring yang tebal dan penuh es, menyegel dua sesepuh hitam dan merah di dalamnya. Beratnya energi dingin yang menyelimuti seluruh tubuh mereka jauh melampaui imajinasi keduanya. Mereka dengan cepat menyalakan api Phoenix dengan niat untuk melawan, tetapi di dalam cabang-cabang es dan daun salju, api mereka dengan cepat padam tepat setelah mereka mulai terbakar. Beberapa api bahkan langsung dibekukan menjadi kristal energi es yang paling sederhana dan paling murni. Ketika kekuatan atribut es cukup kuat, itu memang bisa membatalkan api Phoenix. Api yang dalam juga bisa dibekukan, namun, mereka tidak pernah mendengar bahwa bahkan api Phoenix bisa dibekukan. Keduanya terkunci di dalam cabang-cabang es dan dedaunan salju berjuang dengan semua kekuatan mereka, tetapi bahkan ketika bergabung, mereka sebenarnya tidak bisa melarikan diri dalam waktu singkat. Alih-alih, tubuh mereka kaku, dan darah mereka hampir membeku. Melihat Xia Qingyue yang dimandikan dalam roh es seperti Dewi Es dan salju turun, guncangan di hati mereka tidak bisa tumbuh lebih jauh. Bagaimana mungkin orang seperti itu muncul di dalam Blue Wind Nation kecil yang kekuatannya paling lemah di dalam 7 negara langit yang mendalam? Satu Yunce sudah benar-benar melanggar akal sehat, dan gadis ini, yang usianya jelas tidak jauh berbeda dari Yunce, juga sangat menakutkan. Mungkinkah itu selama bertahun-tahun, Blue Wind selalu menyembunyikan kekuatan mereka? Guncangan terus-menerus di depan mata mereka menyebabkan mereka tak terkendali melahirkan pemikiran yang absurd. Di sisi lain, kesalahan naga Yunce juga sudah menabrak tubuh Feng Xichen dengan kuat. Kekuatan terkuat Yunce jelas bukan api Phoenix, melainkan pedang yang berat. Namun, Feng Xichen jelas tidak akan tahu tentang ini. Jika dia mengelak dengan semua kekuatannya, dia benar-benar bisa menghindari serangan Yunce. Namun, meskipun ia benar-benar digagalkan oleh Yunce menggunakan api Phoenix, ia juga dengan naif berpikir bahwa bagian terkuat Yunce adalah api Phoenix. Setelah semua, dalam hal kekuatan yang mendalam, dia hanya di alam mendalam bumi. Dia pasti tidak akan percaya bahwa Yunce, yang hanya di alam mendalam bumi bisa menang atas dirinya dalam hal kekuatan. Ekspresinya menjadi gelap, kipas giok terangkat secara horizontal, dan menabrak pedang berat Yunce dengan energi yang sangat besar. Bahkan Ling Tiani yang berada di tingkat ke-6 Kaisar Mendalam Alam, yang memiliki 100 tahun akumulasi kaya menghindari konfrontasi frontal dengan pedang berat Yunce di semua biaya. Namun Feng Xichen, yang berada di tingkat kedua dari Kaisar Mendalam Realem memilih untuk menghadapi ketangguhan dengan ketangguhan saja. Saat kesalahan naga dan kipas batu giok melakukan kontak, suara retak terdengar, dan kipas batu giok dengan ribuan kristal api berharga yang tersegel di dalamnya langsung hancur berkeping-keping. Sesar naga berlanjut, dan menabrak dada Feng Xichen. Bang! Energi mendalam pelindung Feng Xichen langsung hancur secara eksplosif. Pada saat yang sama, cahaya tiba-tiba melintas di tubuhnya, dan tangisan Phoenix melonjak ke langit bersama dengan cahaya api. Kemudian tanda runut berwarna merah tua yang jelas dan rumit dengan jelas muncul di dada Feng Xichen, lalu dengan cepat menghilang. Naga energi Galak Vault juga menurun tajam sebesar 70% saat ini, karena kekuatan lawan yang sangat besar mengguncang kembali, meledakkan Yunce di kejauhan. Ini Kaisar Surgawi Phoenix Sekte Pelindung tertinggi.
Tunik harta karun Phoenix. Ling Yun bergumam dalam kerumunan, untuk tunik harta karun Phoenix semacam ini, hanya ada total 12 di Divine Phoenix Sekte. Tidak berpikir bahwa salah satu dari mereka akan menimpanya. Meskipun kekuatannya dibatalkan 70%, Feng Xichen masih merasa dadanya dipukul oleh palu besar yang beratnya setidaknya setengah juta kilogram. Dengan keras menyemprotkan panah darah, dia terbang mundur. Darah segar menghujani di udara, dan seluruh dadanya juga berdarah. Mata para lelaki tua hitam dan merah yang berjuang di dalam pohon beku hampir keluar dari rongganya. Mereka secara alami tahu bahwa Feng Xichen ada di Phoenix Tracer Tunic. Melindungi kekuatan mendalam Kaisar Realem yang ditambahkan dengan tunik harta karun Phoenix yang namanya terkenal di seluruh langit mendalam, namun ia masih dihancurkan terbang secara horizontal sambil memuntahkan darah. Mereka tidak bisa percaya, betapa mengerikannya kekuatan yang tersembunyi di balik pedang itu serangan Yun Ce. Ini adalah Yun Ce yang tidak pernah mereka tatap sama sekali, yang mereka pikir memiliki garis keturunan. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang mengejutkan? Orang aneh macam apa ini? Yang mulia. Bang! Keduanya meledak-ledak secara bersamaan. Api melonjak dari seluruh tubuh mereka, dan akhirnya melelehkan semua pengendalian pohon Frozen End. Tidak lagi peduli dengan hal lain, mereka dengan cepat bergegas menuju Feng Xichen dan mendukungnya dari tanah. Tatapan Feng Xichen sudah tidak fokus, seluruh tubuhnya lemas. Dengan Phoenix Tracer Tunic sebagai perlindungan, lukanya tidak serius, tetapi kerusakan psikologis yang ia alami 10.000 kali lebih kuat daripada luka di tubuhnya. Dia adalah pangeran yang bermartabat dan mengagumkan dari Divine Phoenix Empire, makhluk yang bisa menutupi langit dengan satu tangan di seluruh benua langit yang mendalam. Di Blue Wind Nation kecil ini, dia bisa berjalan melawan hukum, dia bahkan bisa memandang rendah Kaisar Angin Biru, dia bisa menindas setiap klan besar sesuka hati, tidak peduli siapa yang bertemu dengannya, mereka tidak akan berani menyinggung dia sedikitpun. Ketika tiba di Kekaisaran Angin Biru, dia seharusnya menunggang kuda tinggi, kemanapun dia berjalan, satu-satunya hal yang harus dia lihat adalah semut. Namun di Blue Wind Nation yang kecil ini, dia dipukuli habis-habisan oleh orang yang bahkan lebih muda darinya, lebih rendah darinya dalam tingkat kekuatan yang mendalam, dan bahkan telah diejek dan disebut olehnya. Itu membuatnya, yang merupakan Pangeran Phoenix Surgawi, dan bahkan seluruh wajah Kekaisaran Surgawi Phoenix, mencapai titik terendah. Pergi, ayo pergi. Feng Xichen meraung dengan giginya yang terkatup, tanpa berbalik. Dia, yang telah dihina dan kehilangan martabat, sama sekali tidak punya wajah untuk tinggal lebih lama lagi. Pria tua hitam dan merah sama-sama tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka secara bersamaan menoleh ke belakang untuk melirik Yun Ce dan Xia Qingyue, dan hendak pergi membawa Feng Xichen. Tidak terlalu cepat. Saat kaki mereka baru saja terangkat, suara dingin Yun Ce tiba-tiba datang dari belakang, kamu ingin pergi. Apakah Anda mendapat izin saya? Menerobos masuk tanpa izin tanpa undangan, tidak hanya Anda menghancurkan ruang pernikahan besar saya, Anda juga menghina garis keturunan saya, dan bahkan menyerang saya dengan niat untuk membunuh. Namun sekarang Anda ingin pergi begitu saja. Apakah Anda pikir tempat saya adalah taman bermain yang bisa Anda datangi dan pergi kapanpun Anda mau? Petik 2. Saat kata-kata Yun Ce keluar, Chang Wanhe dan yang lainnya semua sangat terkejut di hati mereka. Ketika kelompok 3 orang Feng Xichen hendak pergi, mereka awalnya menghela nafas lega, dengan sungguh-sungguh berharap bahwa mereka akan pergi saat ini, yang dapat dianggap sebagai hasil terbaik yang bahkan mereka tidak berani pikirkan sebelumnya. Tapi tiba-tiba, ketika mereka ingin pergi, Yun Ce malah ingin menghentikan mereka pergi. Jejak pria tua hitam dan merah terhenti, dan penatua berwarna hitam berbalik ketika ia mulai mencibir, Yun Ce. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Divine Phoenix Sekte kami adalah sesuatu yang Anda mampu untuk memprovokasi? Divine Phoenix Sect. Yun Ce juga mulai mencibir, tidak peduli apa surgawi Phoenix Sekte atau Sekte Vision Iblis Anda, setelah memprovokasi saya akan membuat Anda membayar harga yang Anda tidak akan pernah lupa dalam seumur hidup Anda, tanpa pengecualian. Apakah Divine Phoenix Empire adalah sesuatu yang saya mampu untuk memprovokasi? Saya tidak tahu, dan saya tidak perlu tahu saat ini. Karena sekarang, menyatakan memprovokasi kalian bertiga sudah cukup. Petik 2. Kamu ingin pergi. Tentu. Yun Ce mengulurkan tangannya, dan menunjuk ke Feng Xichen, tinggalkan lengan kanan dan kaki kanan di belakangnya, maka, kau bisa leluasanya.